110 juta, 20 negara, Eropa, Asia. Salah satu program yang wajib untuk satu sekolah ini adalah untuk backpacking ke beberapa negara. Dan itu diwajibkan. Kelas 11, 11. backpacking 1 tahun ke luar negeri. Bener banget. Ya Allah, itu gimana mereka? Mereka bawa handphone nggak? Enggak. Oh, nggak bawa handphone? Kali nggak bawa handphone. Bahkan ada satu hari itu tuh kita ngelewatin 3 negara. Madinah, Jumatan, langsung Jumatan, habis Jumatan, hotelnya nginap di mana dan biayanya berapa? Ini penting nih buat umroh backpacker nih. Betul. Hah? Di Mekah itu setelah mesan kita duduk-duduk berdiri-berdiri di depan Di depan, ya. Makanannya selesai. Ada ibu-ibu Arab pakai cadar. Gimana? Kebetulan saya orang bisa orang Arab. Iya. Dia datang, dia ngomong apa? Tapi falafel. Nah, Fil. Katanya Apakah ada falafel? Ada, Bang. Wahid. Ya subhanallah ya Allah. Dua orang anak muda yang habis jalan-jalan keliling dunia, teman-teman. Masya Allah ya. Ini, wah saya juga nggak nyangka nih. 110 juta, 20 negara, Eropa, Asia. Itu murah banget loh. Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan. Mas Ali sama Mas Dery ya. Ya. Masih nggak habis pikir nih ya. 110 juta biasa orang buat umroh doang. Ini 20 negara benar. Iya. 20 negara. 1 tahun ya? 1 tahun kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun loh. Itu biaya tiket, hotel udah masuk semua di situ. Semua masuk ini. Kita bahas satu-satu ya. Siap. Tapi sebelumnya, kenapa kok kalian bisa jalan-jalan sih? Dalam rangka apa? Siapa dulu? Mas Ali dulu lah jawab. Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu program sekolah, Bang. Program sekolah. Salah satu program sekolah yang sekolahnya itu IDN Boarding School. IDN Boarding. Di mana tuh tempatnya? Di Jonggol, Bang. Jonggol ya? Iya, Oke. di Jonggol. Masih Berarti Kabupaten Bogor lah ya. Oke. Salah satu program yang wajib untuk satu sekolah ini adalah untuk backpacking ke beberapa negara. Dan itu diwajibkan untuk beberapa siswa. Dan yang salah satunya adalah di cabang Sentul, Bang. Dan Oh, dia ada cabangnya. ada beberapa Oke, cabang. Dan oke. salah satunya itu di Sentul. Oke. Dan yang cabang ini yang mewajibkan kelas 11 ini untuk melakukan backpacking selama 1 tahun kurang lebih, Bang. Ih, Kelas 11, Kelas 11. backpacking 1 tahun ke luar negeri. Bener banget, Bang. Ya Allah, itu gimana mereka di sana? Nanti kita bahas lah ya. Siap. Mereka di mana ke sana. Berarti di cabang Sentul diwajibkan. Diwajibkan untuk Berarti mereka nggak masuk kelas dong, nggak belajar dong. masuk. Ketika backpacking masih semua apa yang ada di sekolah kita bawa ke sana. Oh, maksudnya belajar mengajarnya tetap, Tetap tapi dilakukan luar negeri. di luar negeri. Alangkah susahnya. Hah? Itu Nggak- bedanya nggak- kita dengan yang lain. Wah, iya. Kan kebayang tuh nggak ada ruangan, nggak ada fasilitas, tapi belajar mengajar tetap ya. IDN Boarding School, Jonggol, cabang Sentul yang backpacking kelas 11. Iya, betul. Laki-laki perempuan apa gimana? Hanya laki-laki untuk saat ini, Pak. Oh, laki-laki aja yang backpacking ya. Usia berapa tuh ya kira-kira? Kita 15 sampai 16 ya. 15 udah kalian suruh pisah Iya, sama orang tuanya 1 tahun keliling dunia. Betul. Pasti ada dramanya dong. Kira Mas Dery? Hah? Banyak banget. Banyak drama ya, nanti cerita dramanya. Berarti mulai naik kelas 11, berarti langsung berangkat tuh. Apa persiapannya pertama kali? Sebenarnya kita untuk preparing itu kita dari kelas 10, Pak. Iya. Jadi semua urusan visa, akomodasi, tiket pesawat itu kita semua lakuin ketika mereka kelas 10. Kita Oh, udah disiapin. 1 semester 6 bulan lah. Persiapannya? Ya, 6 bulan. Lama ya? Lama. Cukup lama. Apa 1 tahun ya? Lebih kurang lebihnya 1 tahun, Pak. Berarti 1 tahun. pas mereka udah mau masuk dong? Udah masuk kelas Udah 10, masuk. Iya. itu udah persiapan mau berangkat? Udah. Iya, betul. Oh, apa aja kalau boleh tahu yang disiapin? Mulai dari visa, karena beberapa negara memang membutuhkan visa seperti Iya. Eropa dan Iya. Mesir dan lain-lain, Bang. Ah, Terus akomodasi penginapan per negara dan juga tiket pesawat tentunya iya. dan beberapa acara lain, Bang, yang akan kita adakan di negara tersebut gitu. Ya, basically itinerary juga kita Iya. atur dari awal. Terus juga kesiapan mental anak-anak juga. Oh, itu digembleng dulu sebelum Iya, berangkat. banyak. Ada beberapa acara yang kita lakukan ya. Ada namanya Edurace kita. Apa Jadi tuh? Edurace itu kita ajak
anak-anaknya untuk pergi dari Sentul itu ke Palembang. Kalau kemarin ke Palembang Latihan itu dulu nih dalam ya, negeri. Iya. pakai kendaraan umum dan mereka masing-masing gitu ya. Iya. Ya, Oh, nggak ada pendampingnya. kita nanti di setiap pos nanti mereka datang ke kita untuk checkpoint gitu. Terus juga nanti ketika di Palembangnya nanti tuh. Kayak bertualang gitu ya. Iya betul. Itu di kelas 10 tuh udah digeplek Iya, di kayak kelas gitu. 10. Berangkat dari Sentul ke Palembang naik bis. Naik apa aja? Transportasi. Pesawat boleh. Oh enggak, kecuali pesawat. Dibajetin bang untuk ini. Oh, ada batas limit Iya. anggarannya. Mereka juga bawa uang tuh kita tentuin berapa. Oh, berapa Nggak tuh? boleh bawa ATM juga malah ya. Ya nggak ada HP, nggak ada ATM, Hah? putus kontak dari orang tua. Bagaimana caranya? Uang sekian, Hah? kamu bisa pulang dan pergi dengan selamat, bang. Kejam kalian. Iya. Betul. Hah? Bisa dibilang Kejam kejam. kalian ya? Bisa dibilang. Iya. Ya kan beda urusannya kalau dia punya banyak uang, ATM segala Iya, macam iya. bebas. Iya. Mau gimana pun kalau banyak uang mah Deketin enak. dikit, maaf. Iya. Oh gitu. Berapa hari tuh ke Palembang? Kayak 3 hari. Jadi 3 hari, pergi PP. sehari, Hah? di Palembangnya sehari, baliknya sehari. Berapa checkpoint tuh? Lumayan banyak itu. Nanti ada juga di Jakarta beberapa, terus iya. di Lampung, Iya. di Palembangnya juga ada. Juga Di ada. Palembang harus kemana gitu. Itu. Mana mereka menghadapi misalkan ditodong di tengah Banyak jalan? ada. Ada kan? Iya. Hah? Ada yang di bukan todong ya, Hah? tapi lebih di palak. Palak, iya. Gimana Ya, tuh? di palak. Ya, mereka ini aja sih. Terakhirnya laporan. Ah. Kita kemarin di palak gini-gini cuma nggak kita kasih gitu. Oh gitu, cerita aja lah ya. Pembeleng mental lah ya, itu benar perlu sih buat laki-laki ya. Betul. Wah ini ada-ada aja ide sekolahnya. Betul, betul. Kayak Mungkin gitu. satu-satunya di Indonesia. Baru satu-satunya ya, bener ya. Kalau dulu sih seumuran saya ya, kita dapat hidup itu ya di lapangan. Iya itu. Merantau. Orang Sumatera merantau ya kan, ketemu kerasnya hidup di lapangan. Iya, Dia justru jadi kurikulum sekolah. Kurikulum. Betul. Program yang harus dijalankan, bang. Iya. Oke, 1 tahun udah diurus semua, paspor, visa. Orang tuanya dikasih tahu nggak dari kelas 10 ini, kelas 11 nanti akan ini loh jalan-jalan. Justru orang tua yang masukin anaknya ke situ emang untuk backpacker. Oh, Karena nama sekolahnya kan oh. IDN Backpacker School. Yang disentul ini. Iya. Oh, mereka udah dengan kesadaran penuh. Iya, Memang mau emang mengelatih anak-anaknya, ya Betul. udah kalian mau jadi laki-laki masuk sekolah ini. Iya. Gitu. Jadi udah nggak ada kata penolakan, anak saya nggak mau dong. Saya nggak mau anak saya ke jalan-jalan ke luar negeri, nggak ada kayak gitu lagi. Enggak ada. Oke. Mahal nggak sih bayarnya? Jalan-jalannya? Hah? Gimana, Mas Eri? Hah? Kalau saya bilang, waduh itu murah banget ya. Karena kita langsung breakdown aja ya. Dari awal itu di awal tahun itu bayarnya 45 juta. Ini uang masuk di Pangkal. sekolah itu uang pangkal lah, Iya. ya admission fee ya. Itu untuk di tahun itu di Untuk keberangkatan tahun 2000. backpackingnya, bang. Ya. Oh. Kalau uang pangkal beda lagi. Beda Ya. lagi ya. Ini uang pangkal Oh, di ya. tahun itu di kelas 11 itu. Di kelas 11. Ya, untuk backpacking ini. Oh, Ya. buat biaya backpackingnya Ya. orang tua bayar 45 juta. Iya. Oke, terus Lalu per bulannya SPP Heeh. itu ada 5 juta. 5 per juta per bulan. bulan. Ya. Itu buat Untuk backpacking juga enggak kan? ya itu untuk nanti Kalau makan, untuk backpacking tempat juga. tinggal. Oh, SPP ini buat iya kan belajar mengajarnya di sana Iya, ya. Oke, betul. oke. Terus Udah itu aja. itu aja ya. Berarti kalau 12 bulan 5 60 tambah 45 ya 105. Iya. Kurang lebihnya segitu. Kurang lebih 105 itu doang. Iya. Lebih. Udah masuk tiket semua di sana. Sudah. Udah semua. Murah banget. Gimana kalian cara nyari tiketnya gimana? Wah, itu kalau tiket sih ya average sama aja ya. Masa kita nyari yang murah juga mentok-mentok diskon 100.000 200.000. Cuma kita lebih ke makan, tempat tinggal, nah yang kayak Itu gitu yang di yang press kita ya? press ya. Oh, kalau tiket memang nggak terlalu banyak pilihan ya. Betul. Oh. Oke, ke daerah mana dulu? Keluar dari Indonesia yang dituju negara mana pertama kali? Kita start itu dari Indonesia, bang. Terus yang negara pertama kali Iya. kita ke Malaysia. Oh, Malaysia dekat dulu. Malaysia, yang paling Oke, yang dekat. dekat dulu. Berapa hari di sana? Kita sekitar 21 hari di sana Oh, stay-nya. cukup lama, 3 Lumayan. pekan. Lumayan. Dan kita stay di Rumah. ada rumah
Iya, kita nyewa rumah. Di Malaysia daerah mana kalau boleh tahu? Itu rumah namanya. Itu Maroko. Oh iya. Saking banyak, saking banyak ya negara. Saya lupa nama perumahannya. Melawati. Iya, Taman Melawati. Maksudnya di Kuala Lumpurnya. Iya, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Nyewa lah di sana. Iya. Berapa kalau boleh tahu nyewa di sana? 3 pekan. 3 pekan itu. Ini kita Ada dua rumah. Pak. Kita Dua sewa rumah. 2 rumah. Oke. Kalau nggak salah itu di bawah 50 juta kalau nggak salah. Ya, dua rumah itu 50 juta. 50 juta dibagi 21. 2 rumah ya. Iya, Berarti 25 juta 21 hari. Satu harinya 1 juta lebih dikit. Iya. Untuk Yes. 30 Untuk 15 orang lah. Iya. Kalau dibagi lagi 15 100.000 satu orang. Iya. Kurang lebih. 100 Hah? ribuan. Oh. Dengan fasilitas yang semua ada, Pak. Wah, itu Oh ada. Semua ada. itu 100 ribu, Hah? bukan yang tempat tinggal yang kita cuma mes doang Iya, atau iya. apa. Rumahnya itu modern. Ah. Ya. Ada kamar, beberapa kamar, Ah. ranjangnya rapi, Ah. terus ada cooking setnya lengkap, yang kayak gitu. AC-nya dingin, banyak AC-nya. Wah. Pokoknya set satu rumah dengan semua isinya, Pak. Masya Allah. 2 tingkat murah ya rumahnya. 2 tingkat. Satu orang cuma kena 100 ribuan. Iya, Satu hari ya. iya. Itu tidurnya gimana? Numpuk apa? Kebetulan cukup aja, cukup. Jadi per kasur itu mungkin ada 2 orang gitu. Karena- Gampang lah ya laki-laki ya. Iya. Iya. Apalagi anak pondok ya udah. Oh, anak Sebelumnya pondok kan pasti. udah ditata Iya, dulu di Indonesia. Dan rumahnya lumayan besar juga, Pak. Jadi kan Besar. ada 2 tingkat. Ah, Biasanya tingkat kedua itu ada kamar dan Ah. bawah itu agak sepi gitu. Jadi Ah. mereka bisa keluyuran lah tidur di sana. iya iya iya. Tapi belajar mengajarnya tetap Tetap. hari sekolah aja apa ada hari liburnya? Ada hari Ada liburnya. libur. Ah, Kita Ikutin di ikut Indonesia. Indonesia. Oke. KBM biasa dari hari Senin Ah. sampai Jumat. Ah, dan Sabtu Ahad kita libur. oke. 21 hari di Malaysia. Terus habis itu kemana? Nah itu kita lanjut ke Mesir, Pak. Oh Mesir langsung Mesir. jauh banget. Iya, Jauh. jauh. Oh, Lonjongnya agak jauh ini, Pak. ke Mesir. Iya. Oke, Kairo ya. Kairo. Kaironya. Betul. Kairo Mesir. Nah, ini selain mereka ada berapa orang sih siswa yang berangkat? 30, Pak. 30 orang. 30 Itu orang. pembimbingnya berapa orang? Pembimbingnya 6 orang. Berarti 36. Iya, 36 total. Yang 6 orang pembimbing ini udah hafal negara-negara semua belum? Kita semua belum pernah ke sana. Itu permasalahannya sebenarnya. Jadi sebenarnya pembimbing ini backpacking awal juga ya, pertama Iya. kali juga ya. Iya. Hah? Ini pertama untuk kami semua sebenarnya. Iya, ini kalau karakter jiwanya nggak kuat, habis ini patah Habis. pulang Betul, kampung betul. ini. Hah? Iya, betul betul. Iya. Oke, Malaysia ke Mesir naik apa ke Mesirnya? Ke Mesir naik kita- pesawat. Nah, ini ada 2 kloter ya. Hah? Jadi ke Mesir itu kita naik pesawat, ada yang naik Sichuan Airlines Sichuan itu maskapai negara mana? China. Cina, oke. Nah, itu tapi dia transit di Chengdu, Chengdu, Pak. Oh, Cina. Oh, dia ke Cina dulu, dong. ke Transit Mesir. ya, Iya. transitnya itu 20 jam ya. 10 jam. Oh, Jadi cukup mereka lama. keluar dulu ke Dan Cina. kita bisa Oh, main ke dengan- Cina dulu. Iya. Iya. Pakai visa nggak? dulu. Enggak. Oh, nggak kita pakai visa ya? Free visa untuk Cina dan Transit. kita Ah, stay lah di sana selama 20 jam kalau nggak salah. oh, main dulu Jalan-jalan. keluar. Dulu keluar. Chengdu itu yang tempat Iya. panda. Iya, panda yang Iya. lucu-lucu yang ada di Iya, betul. Instagram itu kan. Oh gitu. Betul, betul. Kalian ngelihat panda waktu itu? Kalau ke tempat pandanya sih enggak. Enggak, Kalau tapi daerah sana Karena ya. di zoo ya. Iya, Cuma- itu 20 jam balik lagi baru Iya. ke Mesir. Hmm. Yang kloter satu lagi? Nah, ada kloter satu lagi itu kita transit juga Ah. di Qatar tapi. Oh. Dan itu waktunya nggak banyak. Terus Ah. juga kalau nggak salah Qatar harusnya ada visanya ya. Iya, iya. Jadi kita nggak keluar, memang cuma Ah. 4 jam doang. Apa maskapainya tuh? Qatar Airways. Qatar Airways ya? Ya. Oh. Karena memang ketersediaan dari tadinya semua ingin mau Sichuan. Sichuan, Bang. Ah. Cuman untuk Sichuan ini Hah? kuotanya terbatas. Ternyata habis. Ternyata Tiketnya habis, Iya. tiketnya lah. Pas kita mau booking lagi ternyata udah nggak ada. Dipecah. Ya udah akhirnya 2. Dipecah. Iya. Itu Dan- juga resikonya ya, karena Iya. bookingnya lewat itu aplikasi. Online. Oh, jadi memang satu-satu ya. Hmm. Tiba-tiba habis gitu. Karena memang mau nggak mau gitu kan. Iya, iya, iya.
Oh, kalau Cina nggak pakai visa memang ya? Iya. Iya. Harganya mana yang lebih murah? Sichuan apa? Sichuan pasti. Sichuan. Oh, lebih Iya. murah ya? Qatar Airways itu kita nggak ada pilihan lain aja. Ah, Iya, yang paling murah dan tersedia ya cuman itu. iya iya. Kemarin. Oke, di Mesir di mana? Kairo? Kairo, kita di Kairo, Ah. tempat mahasiswa sih. Mahasiswa Indonesia? Ya, mahasiswa Indonesia itu banyak banget sehingga makanan Indonesia itu kita gampang nyari. Oh, Iya. gratis Jadi- nggak? Dikasih nggak? Enggak. Enggak juga kan Enggak. emang kan Ah. banyak mahasiswa Ah. beli di sana kan. Iya iya iya. Mereka iya. buka resto rata-rata. Hmm. Oke, ya. Oh, berarti sambil belajar, sambil kenalan juga sama mahasiswa di sana. Oh iya, Iya. Itu di setiap negara nggak ketemu mahasiswa? betul. Kita ketemu. Oh. Setiap negara itu pasti kita ngontak mahasiswa untuk ketemu gitu. Kontaknya dari di mana dapat kontaknya? PPI biasanya. Kan setiap negara itu biasanya ada PPI-nya. Ah, Himpunan mahasiswa yang dari Indonesia. pelajar apa nak? Perhimpunan pelajar Indonesia. Indonesia. Oh iya iya. Terus? Jadi kita kontak mereka. Biasanya mereka kan ada Instagram gitu. Iya, oh kontak Kita DM lah. Hmm. Kami dari sini. akan visiting tanggal sekian. Oh, Bisa nggak kita ngadain acara Sharing sekian? session kayak gitu. biasanya mau mereka. Mau, kebanyakan mau. Kebanyakan. Oh, di Mesir berapa hari? Di Mesir 1 bulan kurang lebih. 1 bulan juga. Gimana sih daerah sana Mesir? Kayak Aduh, Chaosnya beda banget ya. ah gimana? Chaos, chaos. Chaos banget. Kayak berisik banget, bukan berisik ya, kayak Apa, Gan? ekspektasi kita itu kayak jauh banget tuh. Gimana gimana? Dari nyamannya Kuala Lumpur tempat tinggal sebelumnya, terus tiba-tiba pindah ke Kairo yang Ah, klakson Sibuk nggak banget. bisa berhenti. udah kayak India. Tet 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 tet. berantakan dong, Dak. Iya, Negaranya berantakan. parah. Ya. Parah. Itu Hah? apa trafficnya itu parah banget, nabrak-nabrak lah. Oh, Itu gitu. nggak ada mobil yang nggak penyok ya. Iya, Rata Semua semua. mobil, Terus? semua mobil Ah. itu ada penyoknya pasti. iya, iya. Jadi ada yang tabrakan lah, tapi mereka tuh sebenarnya jago. Ah, Jadi belok-beloknya jago. iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi ya nyenggol nggak apa-apa gitu. Kalau Iya. nyenggol udah aman aja. Udah nggak Langsung. masalah kalau Nggak gitu. masalah. Gitu. Paling akhirnya mau berantem ngomong-ngomong. Nah ini paling Ah, mereka itu kayak teriak-teriak mulu. iya. Jadi kayak ngajak berantem terus. Padahal Iya. nggak, emang gitu. Emang Cara ngomong Kayak kayak maksudnya gitu. ngomongnya kencang, teriak-teriak, Hmm. tapi nggak tonjok-tonjokan. Enggak. Nah iya ngomong-ngomong doang. Oh gitu. Ditambah lagi kemarin pas kita ke Agustus bang, Iya, iya. bulan Agustus kita ke Ah. Mesir dan itu panasnya minta ampun. Oh lagi musim panasnya Panas Agustus banget. tuh. 40 derajat plus. Oh. Mungkin gara-gara itu juga ya karena Naik semua iya, tensi. lagi panas-panasnya. Betul. Iya, iya, iya. Jadi di terminal itu Ah. semua teriak-teriak, berantem pun ada setiap hari itu. Terus siswa kaget nggak? Maksudnya pada takut nggak? Oh kalau takut sih enggak, mereka malah ketawa ya. Ah, Karena bukan mereka yang digituin. Iya, iya, iya. Kecuali ada emang mereka berinteraksi dengan yang Ah, keturunannya Firaun gitu ya. iya, iya, iya. Firaun Kita Mesir nyebutnya ya. gitu. Iya, iya. Jadi Mesir tuh ada dua, ada yang keturunan Musa, Musa. ada yang keturunan Firaun. Kita nyebutnya begitu. Ada yang baik-baik, emang baik banget. Baiknya tuh saking baiknya Ah, ngajak kita kenalan, makan, Ah, gitu. Bisa ajak ke rumah. Oh, ada juga Banget, kayak iya, gitu. kayak gitu. Tapi kalau udah ketemu yang Firaunnya, waduh. Itu semua hal di ini namanya permasalahin namanya. Masalah kan. Iya. Oh. Apalagi kan kami pendatang baru. Nah, ada di Palak juga di sana. Nah, jadi kita itu tinggal di apartemen. Kalau di Ah. Kairo Ah. itu tuh nggak ada rumah-rumah kayak di Indonesia gitu ya, tapi dia apartemen Oh, dia ke atas. tinggi Iya, ke iya. atas. Nah, itu per apartemen mungkin ada 10 rumah atau berapa rumah per lantai ada 3 Ah. rumah misalnya kan. Heeh. Nah, itu kita dapatnya 3 apartemen Ah. dan itu lumayan agak berjauhan. Iya. Oh, Tiga-tiganya. terpisah lah di 3 Terpisah. kelompok. Enggak di Oke. satu apartemen yang sama gitu Iya, kan. karena susah juga nyari yang Susah. langsung 30 gitu kali ya. Iya, Dan betul. Kairo itu orang sana itu nggak nerima banyak orang untuk satu rumah. Oh, Paling 7 paling banyak lah. Nah ah, itulah salah satu kendala. itu gimana tuh terpisah? Waduh ini Ada agak masalah. susah. Nah. Masalahnya tuh lebih ke per rumah itu ada penjaganya kan. Penjaga. Ah. Per apartemen itu ada Ah. penjaganya. Maksudnya satpam? Bukan. Apa dong? Apa Orang ya? asli sana memang kerjanya jaga apartemen, Bang. Oke. Orang lokal sana yang kerjanya Jagain jaga apartemen gitu. Jaga ke apartemen. Jadi Apartemen. banyak dia yang resepsionis, Oh, semuanya dia yang lah. iya semuanya dia. Kayak penjaga kos. Palu gitu. gada, iya betul. Ah,
tapi dia duduk di depan apartemen. Wah, main HP. Nah, yang itu tuh yang biasanya agak suka bermasalah. Misalnya kita kan maksimal cuman 4 atau 5 orang gitu kan. Kita masuk 7 orang itu diem-diem tuh jadi. Satu masuk duluan, 3 masuk duluan, 4. Nah, kalau ada dia, wah itu bahaya. Kita, woi nggak boleh masuk kalian gini-gini. Mana dia pakai bahasa Arab. Cuman bahasa Arabnya kan beda ya, Amiyah gitu. Kita nggak ngerti sama sekali. Amiyahnya tuh bukan Amiyah Arab ya. Amiyah Arab masih bisa dimengerti dikit-dikit lah. Amiyah Mesir ini beda. Bahkan ada huruf yang diganti kayak go jadi G, jadi go gitu. Jim jadi go gitu-gitu. Banyak-banyak Pak. Nah itu kita nggak ngerti sama sekali. Ayo. Nam, ayo. Kita tetap masuk. Wah, dimarahin lagi sama dia. Bingung kita nggak tahu. Mau diartiin Google Translate juga nggak bisa. Berarti kucing-kucingan lah sama dia. Kucingan. Itu kalau kayak gitu posisinya kegiatan belajar mengajar gimana ngakalinnya? Biasanya sulit tuh. Kalau saya di apartemen saya itu dia kan kita yang kucing-kucingan tadi tuh yang nggak boleh lebih banyak itu. Jadi bener-bener kita di rumah doang. Bahkan sholat aja kita berjamaah di dalam gitu. Jadi keluar subuh aja itu susah banget untuk masjidnya juga jauh. Masjidnya juga jauh. Kita mau balik lagi susah, harus nunggu dia dulu. Ya udah, daripada kayak gitu, kita sholat aja di ini apa namanya? Sholat sekolah, udah di kamar. Di kamar aja. Makan gimana makan? Makan kita masak sih. Masak. Antara dua ya. Ada masak, ada beli. Karena kalau masak itu per rumah ada yang alatnya tuh nggak memadai gitu ya. Nah, ada yang memadai masak gitu. Nah, kalau beliau ini kan kurang memadai, mereka beli ya. Beli akhirnya. Tapi nggak ada penjaga yang gitu. Enggak. Ada, cuman penjaga agak baik di sini. Agak baik. Cuman yang di lain itu keturunan Nabi Musa lah. baiknya minta ampun lah. Cuman yang lain itu nauzubillah. Ya Allah, sebulan di Mesir ya dengan kondisi kayak gitu. Kenapa memutuskan? Itu yang memutuskan siapa sih? Kita 21 hari di sini. Sebulan di sini sekian hari. Itu memang dari sekolah dikasih jatah itu atau gimana? Dari kita sendiri Bang. Nentuin sendiri di lapangan? Dari panitia sendiri yang nentuin. Kebetulan kan visa untuk Mesir itu 30 hari bisanya kita Bang. Cuman 30 hari lah ya. Terus jadi kita mutusin untuk stay di sana 30 hari. Karena memang biaya hidupnya lumayan murah. Murah di Mesir. Murah banget. Dibanding itu Jakarta, salah satu dengan yang lain. Negara yang paling murah itu Mesir. Salah satu negara yang paling murah. Makan, kecuali tempat tinggal ya. Tempat tinggal justru mahal ya. Lebih murah juga. Karena hitungannya karena kita barang ya, apartemen gitu. Karena di bawah 60 juta dapat 3 apartemen. Oh iya, sebulan ya, sebulan udah cover semua. Lebih murah dari Malaysia dong berarti. Iya kan? Bisa dibilang per apartemennya ya. Apartemen. Makannya juga murah. Makannya murah banget. Itu dapat info yang murah-murah gitu dari mana sih? Kita nggak tahu dari awal tuh, biasanya kita nggak tahu. Tapi pas udah datang, ternyata murah gitu. Ternyata mahal kayak di Maroko. Tapi dari panitia ada budgetnya nggak? Pokoknya kalau di atas ini kita nggak ambil. Ada. Ya, itu wajib. Hitungan awalnya. Pokoknya memang prinsipnya backpacker lah ya. Betul. Sehemat mungkin. Mungkin. Tapi kebanyakan kita udah siapin itu sebelum pergi semua. Gitu, kayak ada penginapan dan lain-lain. Iya, kontak-kontak semua lah. Oke. Kayak penginapan kita booking 3 bulan sebelum keberangkatan gitu. Kalian di Mesir kurang aman juga. Maksudnya dari pencurian itu ada nggak? Pencurian nggak ada. Katanya itu banyak orang yang ke Mesir tuh ke scam lah. Iya. Kami justru nggak terlalu merasakan itu ya. Karena mungkin karena kami bareng-bareng rame-ramean gitu ya. Terus juga ya kita ngerti bahasa Arab juga kadang-kadang. Jadi nggak terlalu bisa dibodohin gitu ya. Biasanya dia ya setidaknya kayak harga-harga kita tahu kan. Iya. Mi'ah dan lain-lain gitu. Bukan cuma memang kerombongan ini mentalnya udah kebentuk sih ya. Udah dari kelas 10 udah dibentuk sih ya. Jadi Mesir sekalipun wah hajar lah gitu ya. Terus dari Mesir kemana lagi? Dari Mesir kita lanjut ke Maroko. Dari Mesir tuh sama Afrika di Afrika Utara, tapi dari timur ke barat. Naik apa ke sana? Naik pesawat Bang. Naik pesawat. Darat nggak mungkin Bang, karena banyak banget yang kita lewatin dan itu membutuhkan visa. Jauh banget kan dari
A ke B itu. Pinggir-pinggir ya. Iya. 3 negara sekitar ya. Oh, Algeria gitu. gitu. Ada Algeria juga, Aljazair itu ya. Iya. Kita ke Maroko di sisi yang di baratnya. Iya, paling ujung barat, Oh, utara, barat lagi. ya, itu masih negara Muslim ya? Muslim. Iya. Muslim ya? Muslim. Oh. Terus apa? Di Dan- seberapa hari di sana? 30 juga. 30 hari. Karena ya? Maroko free visa untuk Indonesia Oh, selama 90 hari. Ya. Oh iya. Oh. Oh, tahu saya tuh. Baru tahu gimana sih? Kira 1 bulan, kira 1 bulan. Karena ya untuk VIC untuk Oh iya, dia beliau Maroko dan PIC-nya. Mesir saya. Oh, ada PIC. Iya, kita negara ada PIC. Jadi yang Dari di mana? Saya Eropa. India. Oh, India. Oke. jadi yang ngurus keperluan di negara A itu adalah orangnya ini gitu. Iya, ya. Tempatnya Mesir sama Iya. Maroko. Oh, 30 hari. Iya. Di mana nginapnya? Kita- Itu ngubungin mahasiswa lagi di sana. Hubungin mahasiswa juga Ah. dari kebutuhan di sana Iya. kayak penjemputan dan Iya, iya, iya. dan penginapan juga. Ah, Dan kita stay di itulah Kota Darul Baydo namanya. enggak, Darul kotanya ya betul. Darul Baydo Darul Baydo. artinya rumah yang putih kalau bahasa Ah. Indonesianya. Iya. Tepatnya di Madinatul Rahmah namanya. Oke, oke. Jadi di Casablanca Ah, ada tempat namanya Madinatul Rahmah. ah, Dan ini bukan tempat wisata, Bang. ah. Jadi turis nggak ada di sana. Oh, nggak ada turis. Nggak ada turis. Kita doang yang turis sebenarnya yang datang ke sana. Jadi orang bingung tuh. Ah. Siapa yang tiba-tiba kok datang? Ada yang rasis juga, anak-anak kecil itu. Oh, ada rasa juga. Apa? Ni hao, ni hao. Oh, gimana Cina? Parah. Ni hao itu paling parah. Semua anak kecil setiap kita lewat ni hao, ni hao. Karena kami rutin untuk keluar sholat, Bang. 5 kali sehari itu kan pasti ketemu anak-anak. Ah, oh, nggak kayak Mesir. Enggak Kalau di Mesir di kamar doang, Maroko justru luar. keluar. Hmm. Karena nggak ada Oh. penjaga apartemennya. Oh, karakter orangnya beda. Orangnya beda. Oh, ini beda. Beda, Bang. di Baik situ. banget kalau Oh, baik itu Maroko ya. kalau Maroko. Maroko emang Kecuali anak kecilnya rasis. anak kecil kan. Itu dimarahin sama orang tuanya. Oh, dimarahin. Hei, wah, gitu. Iya, iya. Oh, berarti memang karakter orangnya baik ya. Iya. Oh, sebulan di sana, masjid berarti berbaur sama masyarakat. Berbaur. Kenapa bisa dapat tempat nginap di perkampungan Casablanca. masyarakat? Iya. Casablanca karena memang dapatnya di sana, Bang. Karena kami udah nyari di Rabat di ibu kotanya, Mhm. udah keduluan orang Iya, dan di ada namanya Kenitra kalau nggak salah itu. Ah, Nah, itu Kenitra. tempat mahasiswa. iya, iya. Kota. Cuman kami nggak dapat di sana. Ah, Jadi kami dapatnya di Casablanca. Oh. siapa yang ngasih tahu ke sana? Itu salah Ada satu travel agent ya. agen travel lah. Oh, Kita Ya. minta untuk carikan info gitu. berarti maksudnya yang berangkat tuh harus infonya harus banyak dulu ya. Betul. Benar. Kalau mentok di sini harus nyari ke sini, mentok ke sini nyari. Harus. Oh, Itu Bahkan ada ketika kita udah datang tuh kita baru nyari ininya, baru nyari tempat tinggal. Penginapannya? Iya, gara-gara misalnya nggak dapat tuh selama kita nyiapin itu. iya. Ada. Iya, maksudnya kalian karena jadi kan kelihatan mencolok tuh. banget, Bang. Ngumpul dikit mencolok, ngumpul dikit itu gimana sih? Cara ngakali apa nggak apa-apa di negara sana? Waduh, sebenarnya itu masalah sebenarnya, Bang. Karena di Maroko, Bang, kami tuh sempat ngadain sharing session bareng mahasiswa di sana Iya, ya. di taman dan kita lagi ngumpul lagi acara, Iya. polisi datang Kenapa itu? nanyain ini dari Ini mana? ngapain? Ngapain? Ah, Kok kalian ngapain kumpul? gini-gini? Nihau juga nggak? Kebetulan enggak. Baik, polisi. Nah, gini polisi. Cuman ya agak bermasalah dikit. Hah? Pakai kenapa kalian di sini? Kalau ngumpul di sini tuh nggak boleh ngumpul kayak gini. Apalagi kalian tuh orang luar kan. Iya, iya. Terus bertamu sini mintalah semua data. Oh. Cuman SMP lah. pada akhirnya nggak ada masalah sama sekali. Cuma mereka butuh info aja. Iya. Kami tuh beneran masuk karena banyak takutnya ilegal sih, Bang. Iya, iya, iya. Ada yang lebih Betul, dari betul. 90 hari. Betul. Tapi memang kalau Maroko buat orang Indonesia tuh memang free visa ya. Free visa. Bebas 90 hari ya. Bagus ya. Negaranya juga Kita- bagus banget. Jadi dia tuh banyak banget kota. Ada Tangier, Fes. Apa? Fes itu ada satu masjid. Hah? Dia tuh bisa dibilang universitas tertua di dunia. Tertua di dunia. Al-Qurawiyin ya. Iya. Dibuat oleh Fatimah Al-Fihri. kalau nggak Al-Fihri. salah. Oke, Perempuan. berarti itu sejarah Sejarah. Islam ada juga Iya, di sana iya. ya. Dan masih berdiri sampai sekarang dan masih Beroperasi. Korporasi itu dijelasin juga ke siswa nggak selama perjalanan tempat-tempat bersejarah di Iya. setiap kota itu dijelasin juga. Wajib. Apalagi kalau ketika kita city tour ya. Ya itu mereka harus dijelasin karena mereka itu bikin vlog juga.
Oh, mereka ngevlog. Iya, jadi kita tugaskan untuk bikin vlog, makanya kita suruh bawa kamera. Kamera. Kalau orang bawa Tapi mereka bawa handphone nggak? Enggak. enggak. Oh, nggak bawa Sama handphone. sekali nggak bawa handphone. Kalian mengembalikan orang ke zaman purbakala ya. Seru banget ya. Dulu saya juga kan SMA nggak punya handphone, Iya. nggak punya handphone, tapi Bener. tetap kemana-mana gitu. Iya. Pakai ilmu insting aja. Iya, betul. Keren banget di Maroko 30 hari kegiatan belajar mengajar tetap ya. Tetap jalan. Apa yang spesial dari Maroko? Yang spesial dari Maroko orang-orangnya. Orang-orangnya ya. Betul. Iya. Orang-orangnya baik-baik banget. Sampai beberapa kali tuh ditraktir makan. Oh iya. Diajak ke rumah. Oh iya, buat sampai gitu. makan, dikasih tiba-tiba. Oh. Ayo sini dulu kita. Iya. Ngobrol. Iya. Tiba-tiba dikasih makan. Oh, enggak usah. Apa makanannya di situ apa? Banyak banget, Pak. Wah, ini Maroko dia senang banget nih. Nggak tahu kenapa? Karena Maroko itu banyak banget makanan yang berhubungan dengan daging. Oh, daging. Ya, daging Iya. mentah-mentah dibakar. Kayak makanan Arab nggak sih nggak? Iya, cuman bumbunya lebih Iya, kurang. Oh. kurang berasa. Oh iya. Dikasih merica sama garam. Rempahnya lebih berasa Arab, India kayak gitu ya. Betul. Wow, seru ya. Itu memang perkampungan masyarakat. Perkampungan masyarakat. Pengen lihat lah aktivitas mereka sehari-hari ngapain. Aktivitas mereka kebanyakan di sana. Wah, ini nih. Aha. Jadi Maroko itu lumayan unik ya. Ah, Itu malam-malam Ah. itu rame banget. Padahal udah malam, udah setelah Isya, Ah. ini jam 9 Ah. sampai jam 12 itu masih rame. mhm. Masih banyak mobil lewat, terus masih banyak orang jualan. Iya. Pasar tuh masih hidup gitu. Ah. Tapi kalau udah pagi Hilang. nggak ada Nggak, apa-apa kota sama mati, sekali. Bang. Kayak kota mati, kayak cuman ada gedung-gedung doang kosong Sampai jam berapa tuh? sampai jam 12 Sampai zuhur berarti. kosong sampai zuhur. Oh, berarti mereka istirahatnya pagi. Iya, mirip Mesir ya. Mesir juga. Mesir ya. Tapi Mesir Ya sebagian silangan Mekah, udah ada. Madinah juga kayak gitu Iya, ya, betul. Arab ya. Oh, Arab. mereka malam aktivitasnya Ya, pagi baru. Emang Tapi ini kebiasaan benar-benar kita mencari makan pagi aja susah. sarapan. Sarapan. betul. Mereka nggak tahu ya gimana. Mungkin masak sendiri atau gimana ya. Kita Rumah mungkin, Bang. Iya. Karena kami pun ngebeli rotinya dari malam. Oh, Iya. nyetok dulu dari malam. nyetok buat makan sarapan. Buat- Iya. Nanti sarapannya bikin apa, kayak telur gitu. Iya. Rotinya dan lain-lain. Wah, seru banget kehidupan kalian nih. Semuanya sendiri ya, beli apa-apa. Wah, mantap banget. Maroko, habis itu di Afrika berapa negara? Dua Negara itu aja, Mesir sama Maroko itu aja ya. Iya. Dan itu pun yang nentuin bukan pihak sekolahnya, di lapangan lah. Kita kesinilah, Iya. kita kesinilah, gitu ya. Jadi kita semua yang ngatur itu semua. Bener-bener backpacking ya. Wah, deh. Salah satu alasan kita ke Maroko juga karena Hah? dekat ke Eropa. Jadi Oh, Maroko itu dekat ke Eropa. ya, nyebrang selat langsung ke Spanyol gitu. Oh. Gibraltar nama selatnya. Oh, soal Gibraltar Yang itu ya. Kata ada perbedaan dua warna. Dua laut kan? Iya, Di dua satu laut. laut dia beda, kelihatan, tapi kelihatan batasnya. Iya, Yang ada di Al-Quran kalau nggak Iya, salah ya. betul. Itu di situ tuh. iya. Eh, Tadinya kita mau lewat situ ke Nyebrang Spanyol, kapal. baru ke Turki gitu kan. terus? Cuman akhirnya kita dari Maroko itu naik pesawat langsung ke Belanda, Netherlands. Perubahan jadwal nih, perubahan apa namanya Iya. destinasi nih Iya, di betul. tengah jalan. Hah? Kenapa kalian nggak jadi ke Spanyol? Pada saat itu lagi ada perang di mana ya? Di Israel tuh lagi Yang Timur Tengah itu. iya, Nah, lagi ribut-ributnya. Heeh. Tiba-tiba bukan bensin, bahan bakar tuh naik, harga mahal. Terimbas ya, ya. Jadi ya. bis itu dari Spanyol ke Turki itu lebih mahal lagi gitu kan. Iya. Makanya kami mengurangi itu, jadi kita kurangi negaranya. Tadi itu sekitar 13 atau 12 negara tadinya, tapi yang nggak di mana? jadi. Di Eropanya. Di Eropa ya. Oke. Nggak jadi, jadinya cuma 9 negara aja. Oh, Mengurangi karena itu, efek ya. perang Iya. itu. Ya, Oh. kita kan nggak tahu tuh hal-hal Iya. yang kayak gitu juga harus kita antisipasi gitu. Harus dinamis banget di lapangan Betul. dong. Apalagi kita lama ya, 1 Budget, tahun ya. gitu kan. Iya. Itu kalau kurang biaya gimana, ditambah nggak sih sama sekolah nggak? Ya, Ada ditutupin bantuan gitu. paling. Oh, ditutupin Iya, ya. kalau emang ada yang kurang biasanya ditutupin dari sekolah karena emang subsidi silang lah. Iya. Iya. Tapi memang diperes dulu lah yang 110 juta. Iya. Dimaksimalkan dulu. Jadi dari Maroko ke Belanda. Belanda. Iya. Oke. Ada alasan nggak kenapa milih Belanda?
karena memang kita buat visanya yang itu paling visa mudah Belanda. Oh, gampang di sana. Iya, karena banyak banget orang yang udah ngeplay di sana. Paling gampang keterima itu visa Schengen yang dari kedutaan Belanda gitu. Iya. Tapi lumayan lama tuh keterimanya, sekitar 1 bulan. Ada lagi misalnya Jerman itu cuma bentar 1 minggu misalnya. Iya. Tapi agak susah. Oh, ada risiko ditolaknya. Ya, Oh, gitu. Gitu. Makanya kita Iya. dapatnya Belanda, terus juga ya udah kita harus masuknya dari Belanda, juga. Tapi visanya Schengen. Schengen. Oh, berarti ke banyak negara bisa. Udah satu visa aja kita pakai. Bisa ke sekitar 29 lah kalau nggak salah. Itu berapa lama berlakunya kalau Schengen itu? Nah, beda-beda. Kita tuh bisa tergantung kita ininya ya, apa namanya, apply-nya. Kita kemarin apply-nya yang 30 hari. 30 hari. Oh. Multi entry apa ya? Ya, multiple entry. Iya. Nah, itu 30 hari ngabisin berapa negara di Eropa? Tapi kita di Eropa cuman 10 hari. 10 hari. Oh, berarti nggak betah nih di Eropa nih, ha? Karena menguras juga. Oke, paham ya. Mahal Paham ya. Karena kan nilai mata uang mereka jauh di atas Iya, kita ya. betul. Euro. Itu sekitar kemarin itu 19 kalau nggak Oh, salah. berarti ada negara yang nggak nginep di sana dong berarti? Ada Ya. Ada. Cuman lewat doang? cuma lewat dan stay di sana sehari, habis itu kita lanjut lagi. Bahkan ada 1 hari itu tuh kita ngelewatin 3 negara. Oh. Ya, jadi Apa tuh? stop. Apa tuh? Austria, terus Slovakia. Slovakia, sama Hungaria gitu. Hungaria ya. Nah, kita berhentinya di Hungaria. Nginapnya di Hungaria ya. Yang nginap. Itu dari Ceko tuh, dari Ceko ke Austria, itu kita foto stop ke tempat-tempat yang bersejarah Iya, atau iya, apa, iya. kita foto gitu. Iya. Terus situ tuh dikit aja, Iya. balik lagi ke bis, lanjut ke Slovakia, ada castle di situ, Hard Castle namanya. Nah, kita foto di situ. Iya. Terus itu lanjut ke ini Hungaria. Budapest. Nginapnya di Hungaria. Iya. Gimana nyari bisnya gimana sih caranya? Apa bis umum yang biasa aja? Apa charter? Jadi kita charter bisnya itu dari negara Ceko, Czech Republic. Iya, Dia iya. jemput kita ke Amsterdam. Oh, emang Ya. dekat ya? Enggak, lumayan jauh ya. Sekitar mungkin 20 enggak sampai Kemarin berangkat 10 dari jam lah. Iya. Iya. Berangkat dari Amsterdam sekitar jam 9 8, malam. 9, dan sampai Ceko pagi. Jam Sekitar 8. Oke. Mungkin. Terus dari Ceko? Nah, jadi dia jemput kita ke Amsterdam tuh. Iya. Nah, jemput kita ke Amsterdam itu kita nggak langsung jalan ke Turki sana, tapi kita hari pertama di Amsterdam itu kita dijemput dari bandara kan, Iya. langsung ke nama tempatnya Volendam. Volendam tuh ada suatu tempat lah di Amsterdam itu. Bendungan juga lah, Ra. Ya, gitu-gitu. Terus ya jalan lagi kemana gitu, baru tinggal di Amsterdam semalam gitu kan. Oh, nginap di Amsterdamnya semalam. Hari kedua itu kita dari Amsterdam, barang-barang kita tetap di penginapan. Oke. Gitu ya. Kita jalan-jalan ke Jerman sama Belgia. Oh, Nah, tapi 1 hari itu. tapi nggak nginap. Nggak nginap. Bolak-balik. Ke Jerman dulu, ke Aachen kalau nggak salah, ke Belgia dulu ya. Belgia dulu, Brussels, itu ada Atomium dan lain-lain. Iya. Habis itu ke Jerman, ke kotanya Aachen namanya. Habis itu malamnya balik lagi ke Amsterdam tadi. Bisa ya gitu ya? Bisa. Emang itu tetanggaan ya? Iya, itu tetanggaan, emang 3 dempetan itu 3 negara. Belgia, Jerman, Belanda gitu. Naik bis bisa tuh ya? Bis. Naik bis dan bisnya bis charteran tadi. Ah, Nah, itu balik lagi ke Amsterdam. Hari keduanya, Hari kedua kita explore Amsterdam. iya, hari keduanya kita benar-benar seharian di Amsterdam. Iya. Itu ya pertama ke ke stadionnya Amsterdam apa? Ajax Amsterdam. Oke. Ya, habis itu kita ke Dam Square namanya. Mall. Itu yang ada kanal-kanal enggak. Kirain Dam mall. Square di Indo mungkin mall ya. Iya. Beda mungkin. Terus. Dam Square itu stasiun sih. Stasiun, ada terminal juga. Di situ yang tempat ada kanal-kanal. Nah, Iya. itu di situ. Wah. Pusat turisnya di sana lah. Turisnya. Jadi sepanjang jalan itu sekitar
panjang banget. Berarti yang Amsterdam itu murni jadi turis dong? Apa belajar juga tetap? Ya itu benar-benar bukan Amsterdam ya. Selama di Eropa itu kita libur. Oh libur, Lagi libur. ada fase liburnya juga jalan. Jadi nggak belajar semua. Oh ada liburan di Eropa lah itu. Berapa hari? 10 hari ya. 10 hari. Kita Mahalnya gimana? Ngebandingin di antara Mesir sama Maroko mahal mana? waduh, Maroko jauh. Maroko jauh ya. Iya. Mesir jauh lebih murah. Iya. Maroko dibanding Eropa lebih mahal mana? Eropa pastinya. Eropa Bahkan pasti. Eropa itu kencing aja 20.000 ya. Oh. Mahalnya. 1 euro. Hah? 1 euro. Ditambah lagi kan kemarin tuh mau masuk musim dingin ya, Bang. Oh iya pergantian Dinginnya ya. Dapat musim dinginnya di Eropa. Ya, Dapat lumayan. sih. Dingin banget. Dapat. Sekitar 5 derajat dapat deh. Oh pipis mulu lah tuh. Nah, itu dia. Waduh. Sekali tap 20.000. 20.000 cuma 1 euro. Wah, 1 euro nih. Tep 20.000 habis tiba-tiba ya. Gak itu bawa botol kosong kayak gimana? Ada. Jujur saya daripada bayar 20.000 ya mending kencing di botol atau ada. Wah ini tempat kok bau pesing nih kayaknya banyak ya, Kayaknya orang bisa nih. Iya. Bisa, Bang. Gimana? tapi di hutan gitu. Iya. Ada. Padahal sampingnya ada nih WC. Cuma kita melipir ke Ke belakang. sana ya, banyak juga yang di sana mungkin ya. Iya. Oke. Di antara negara Eropa yang berkesan aslinya dari sisi mungkin keamanan, makanan itu apa sih? Republik Ceko Bang sih. Ali. Ceko. Iya. Iya. Gimana di sana? Bisa dibilang agak murah sih daripada yang lain. Dan tempatnya kebetulan kami itu nginep di hostel yang deket banget sama tempat turisnya, tempat yang wajib harus dikunjungi lah kalau ke sana. Dan itu cakep banget. Cakepnya kota apa alam? Jadi gini, menurut saya negara yang paling Eropa itu Ceko. Kenapa? Paling Eropa tuh nentuinnya dari mana? Jadi kalau kita lihat, kalau kita ngomongin Eropa tuh apa sih? Bangunannya seperti ini. Yang kebayangannya gitu kan. Tapi nggak semua negara kayak gitu. Udah modern gitu kan, kayak Belgia, ada Atheneum dan sebagainya. Nah, yang paling kebayang yang kita bayangin Eropa itu, nah itu semua ada di Ceko. Gitu. Maksudnya Jadi, mereka masih tradisional apa gimana? ininya ya apa bangunannya itu benar-benar dari Perang Dunia Pertama itu belum hancur Wah. dari awal. Makanya kalian bawa ahli sejarah juga ya. Ya kita cari-cari tahu lah. Karena kan bikin vlog juga kan harus tahu gitu. Iya. Jadi memang bangunan-bangunan itu dari awal nggak pernah hancur karena emang nggak ada konflik ke sana gitu. Ceko emang nggak ada konflik. Lumayan nggak ada Nggak terlibat konflik, perang ya. kurang ya. Betul. Orangnya nggak suka konflik apa gimana? Iya betul. Betul. Baik orang. Oh baik orangnya. Ngajak makan ke rumah juga. Enggak gitu. Itu mungkin culture-nya beda ya. Iya. Mereka lebih individual kali ya. Iya, kalau apa ya ada Charles Bridge namanya. Itu yang di film apa ya? Filmnya siapa gitu lupa lagi. Terus juga ada astronomical clock. Itu lumayan terkenal juga. Terus ada castle terbesar yang ada di Eropa. Dan itu masih dipakai sampai sekarang. Jadi presidennya tinggal di sana. Di castle-nya. Oh iya, Iya, gitu. Seharian. Dia raja apa gimana? Presiden kan Mereka Republik Ceko ya, tapi masih ada bangunan lamanya dipakai Iya, di sana. betul. Wah, keren itu banget. bagus Ya. Berapa hari di Ceko? Nginep nggak di sana? Iya. Nginep ya? Semalam. 3 hari. Kita spend 2 hari lah di sana. Itu yang dari Belanda ke Iya. Ceko. Kita Oke. berangkat dari Belanda Ceko. sampai pagi sampai malam kita ekspor lah dan nginep di sana. Besoknya kita masih keliling-keliling dan agak malamnya baru berangkat gitu. Ke mana? Habis dari Ceko? Ke mana tadi ya? Austria sama Enggak. Slovakia. Itu kita nginep 2 malam di Ceko. Jadi 2 hari 2 malam. Paginya baru kita berangkat ke Austria. Nah, siangnya nyampe Austria tuh di situ, Vienna. Vienna ya. Vienna. Ceko. Minum dulu. Oh iya, boleh. Itu mereka tuh Eropa mana sih? Timur nggak tuh? Enggak. Kalau kayak Belanda tengah ya, kayak Belanda, Di atas Italia. Jerman gitu ya. Ke Italia juga enggak? Enggak. Enggak ya. Terus Austria nginap lagi.
Cuman Enggak. itu stop. Oh, oke. Austria foto stop, langsung lanjut ke Slovakia itu udah sore. Ah. Nyampe di Hungaria, Budapest Aha. itu malam. Oh, di Budapest baru nginap. Nginap semalam. Itu udah masuk musim dingin. Masih Berarti semua orang yang ikut backpacking itu bawa baju tebal baju itu. ya. Oh, bawanya banyak gak sih? Masing-masing orang deh. Masing-masing. Minimal bawa apa aja masing-masing orang. Koper Jadi satu apa? sebelumnya kita ini ya kita apa namanya kasih tahu prepare-nya tuh seperti apa. Misalnya Eropa kan masih lama ya. Kita Iya. bisa beli baju di Maroko gitu. Oh, bisa opsinya Iya, beli iya. di jalan. Apalagi terus juga Saudi kita kan ada ihram. Kita Iya. nggak bawa dari awal karena berat gitu kan. Ah. Kita beli di Madinah misalnya kayak gitu. Oh, iya, Nah, iya. itu kita siapin semua. Kebanyakan cuma bawa satu backpack Oh iya. sama satu day pack di depan. Nggak kayak turis bawa koper gede Iya. itu Kita ternyata nggak pakai, ya. nggak pakai ini. Satu carrier di Oh, belakang. benar-benar carrier sama satu Satu lagi. untuk laptop di depan, Bang. Namanya juga backpack ya. Oh, berarti Backpack. memang benar-benar nyuci di sana game. Betul. Nyuci. Ya ada beberapa tempat, beberapa negara itu kita nyuci atau kita laundry. Laundry. Ya karena ada beberapa negara itu laundrynya mahal seperti Mekah itu Ah, mahal banget. mahal, Cuma iya. nyucinya Ah. juga susah Iya. karena nggak ada nggak tempat ada jemur. tempat jemur gitu. ya, iya benar. Ya agak bingung Terpaksa juga. laundry ya. Nah, salah satu caranya itu kita harus nyari tempat atau dar yang ada tempat jemur Iya, gitu. iya. Atau enggak kalau di Mekah kemarin Arkam Baka itu di hotel itu kami ke rooftop. Oh. Ternyata ada nih bekas ini kabel Iya, orang iya. jemur juga di situ. Jemur Ya di udah sana. kita nyuci, kita jemur di situ. Tapi kalau traveling kayak gitu, bajunya yang sekali pakai tuh buat berapa hari? Biar Biasanya nggak boros, biar. Kita nggak banyak sih. Ah. Satu baju yang kita satu uniform sekolah Oh, itu pakai. yang kita pakai. Jadi siswa itu bawa semua seragam, Bang, dari hari Senin sampai Jumat. Pakai seragam mereka. Oke. Dan mereka Betul. bawa dari Indo Ya Allah. Ya, selama Usaha. Nah sisanya itu cuman baju biasa yang bisa kita sekali pakai langsung cuci, sekali pakai langsung Iya, cuci. iya. Nah baru yang Kirain belajar tuh pakai baju bebas enggak? Enggak. Pakai baju sekolah Iya, tetap. betul. Sepatu juga enggak? sepatu. dasi, Kelengkapan tetap lah. perlengkapan. Upacara enggak kalian di sana? Iya. Upacara. Baca. Kebetulan kami dapat 17 Agustus di Mesir. Oh, yang waktu itu di Mesir ya. Oh, upacara waktu itu Tiap di sana. Setiap Senin juga kita ada apel. Oh, apel. Ya namanya Morning Spirit. Biar mereka tuh semangat buat sekolahnya karena Iya. sekolahnya kan lumayan tuh sampai jam 3. Iya, Jadi ya. harus semangat tuh. Jadi pagi kita harus ada yang namanya Morning Spirit. Itu disiplin tuh waktu jujur. Jujur kalau Morning Spirit itu kita lakukan terus. Enggak, maksudnya waktu sekolah sampai jam 3 tuh memang dipenuhi semua. Iya. Dipenuhi Dipenuhi semua, Pak. semua. Iya. Oh, memang bukan buat main-main ya kan? Iya. Nggak bisa karena kita juga ada Ada SKL beberapa namanya. target, Ya, target. SKL Betul. yang harus dicapai, Bang. Ah, Kayak IT kan harus kayak bikin web gitu. Bikin web desain di sana. berapa misalnya, terus mengajar. Jadi Iya, kita iya. ada IDN mengajar gitu kan. Jadi salah satu SKL-nya itu kita harus ngajar. Ah. Ada kemarin di Mesir kita ngajar di Ah. Sekolah Indonesia Kairo SIC. Iya, di sana. Ya, Untuk siswanya gitu. Iya, iya. Bukan kita. Iya. Oh, siswanya ngajar. Siswanya yang sharing untuk kasih ilmu tentang Itu IT. SD di sana lah. Enggak, malah SMP ya. SMP ya? SMK ada. Oh, mereka Ya, kadang sharing. SMK Oh, itu tapi kemarin kebanyakan kita susah dapat itu ya apa namanya sekolah untuk berkolaborasi itu. Iya. ah. Akhirnya ya di Indonesia baru tuh mereka ngajar semua biasanya. Oh, iya. Oh, mereka berat sebenarnya bukan Iya betul. bukan melancong ya. Tapi ada fase libur, memang di Indonesia lagi libur, mereka ikut libur. Iya betul. Oh, menyesuaikan lah. Dari situ di Budapest, Hungaria itu Budapest ya. Iya. Kemana lagi dari Hungaria? Lanjut ke negara selanjutnya Serbia. itu kita ke Serbia. Mhm. Nginep Pak? Nginep. Iya ke Serbia nginep satu malam. Itu Lanjut- negara konflik bukan sih Serbia? Enggak juga sih, Bukan sih kayaknya. Eropa relatif aman nggak orangnya? aman banget ya. Aman ya. Kecuali mungkin ada ya, saya pernah dengar kita nggak kesana sih. Hah? Kayak Itali itu kan banyak banget scammer, pencopet. Mafia, Iya. Waduh, itu mafioso. Oh ya. Dia ke atas itu Ah. Rusia. Oh, ke Rusia situ ya. Iya, Tapi cuma nggak ke kalau sana. enggak sih.
Tapi yang saya dengar tuh kayak Italia tuh banyak banget scammer gitu atau pencopet gitu. Iya. Alhamdulillah kita enggak ya. Enggak. Selama di Eropa nggak ada drama. Alhamdulillah Nggak ada itu drama ya. Semua. aman Happy banget. juga, siswa-siswa happy. Semua. Iya, Bahasa apa? Kalian menguasai berapa bahasa buat jalan-jalan kayak gitu? basically sih cuma Basically 2 ya. 2. Inggris Inggris. sama bahasa Arab. Oh, itu doang, 2. Iya. Ya. Oh, Siswa kebanyakan semuanya rata-rata bahasa Inggris Hah? dan memang ada beberapa guru yang bisa bahasa Arab. mohon maaf, siswanya bahasa Inggrisnya ini ala kadarnya atau memang lancar? Memang lancar, Bang. Lancar. Karena memang Kita wajib untuk ya. itu. Oh, Setiap Belajar hari. juga pakai bahasa Iya. Inggris kita. Dan belajar pengantarnya bahasa Inggris. Ya. Memang dipaksa di sekolah ini belajarnya bahasa Inggris. dan memang di pondoknya sendiri memang sekarang pakai bahasa Inggris ya. Semi mohon maaf, internasional. Ini asrama ya? Ya, boarding betul. school ya? Asrama boarding school. Oh, kegiatan sehari-hari juga bahasa Inggris di sana. Iya. Semi internasional. Oh, Karena banyak siswa luar negeri juga ya, ada dari kemarin tuh ada dari Kanada, dari Mesir, dari Qatar. sekolah di Siswa- sana? Ya. Oh gitu. Iya. Udah terkenal dong berarti. Ya, lumayan Secara lah. internasional ya. Ya. Oh, Karena rata-rata siswanya juga kebanyakan yang mainnya di luar negeri, Bang. Kayak program dan mengajar ini, kita bisa bilang kita sudah ke beberapa negara. Jadi kita kirim siswa Iya. Jepang, ke Mesir, Belanda. kalau nggak salah Belanda juga, kalau nggak salah Australia, kalau nggak salah juga. Dan Asia rata-rata, apalagi Malaysia itu kita bisa bilang Udah sering banget gitu. Itu Itu udah apa pertukaran biasa. pelajar? Enggak, Bukan. kita ide mengajar namanya. Jadi siswa itu ngajar ke salah satu sekolah di sana. Oh, kelas Nah. berapa tuh? Nah, itu siswanya ada SMP Ada sama SMP. SMK. Enggak, yang berangkat ke sana tuh kelas Iya. berapa? Iya, SMP random. dan SMK. SMP ada. Iya. SMP ada. Didampingi tapi. Ya, ada pendamping. Oh, ngajar di sana. Iya. Luar biasa. Cuma kadang kita ngajarnya ada di Thailand pas itu Hah? ada language barrier sih. Karena orang Thailand, bukan orang Thailand. Di sekolah itu emang pengantarnya bukan pakai bahasa Inggris, sedangkan kita ngajarnya pakai bahasa Inggris. Mereka kurang ngerti. Jadi, ya Oh, gitu. kita juga bahasa daerah mereka nggak ngerti. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Eropa ya. Iya. Jauh nih. Iya, Slovakia nih. Kalian nonton bola nggak di sana? Oh, Nonton bola nggak? Slovakia. Enggak, maksudnya di Eropanya nonton bola nggak? Enggak. Enggak ya? Ya, tapi kita ke ini ya, ke stadion ya. Stadionnya. Oh, stadion, jalan-jalan ya. Kan lumayan tuh ke Jerman, segala macam Ya, kan? ya, betul. Iya. Slovakianya nginep. Slovakia cuma Kita naik lewat bus stop aja. doang. Stop terus. Oh, yang di Budapest baru nginep. Habis itu Serbia. Serbia nginep juga. Kita nginep sehari Nginep sehari. di Serbia. Kita ke destinasi wisatanya tuh namanya Benteng lah. oh iya ada nama kotanya kan Belgrade ya. Iya, iya. Nah itu Biograd ada tulisannya ya. Belgrade Iya. ya. Belgrade bahasa Inggrisnya. Iya, iya. Itu ada kayak benteng gitu, isinya tank-tank gitu ya. Semua. Tapi dipakai enggak? Udah Udah aja museum lah ya. Iya. Museum. Oh. Nah, Serbia tuh lumayan Eropa tapi lumayan terbelakang ya. Oh, dari ekonomi. Dari Jadi- banyak hal. Kemajuan pembangunan Iya, segala bahkan macam. dia tuh baru masuk Uni Eropa dia. Baru iya. tahun ini lah. Kayaknya dulu tuh daerah konflik ya. Seingat saya dulu ya kan dulu Serbia, Bosnia, Herzegovina. Oh iya betul Iya kan? betul ya betul. Itu daerah konflik deh. Apa sama Uni Soviet atau sama apa lupa. Ya, kemarin Betul. itu yang pas kita datang itu Heeh. mata uangnya masih pakai dinar ya. Dinar? Serbia. Hah, dinar? Iya, dinar. Dinar itu. Itu bukannya mata uang Arab ya? Iya ya, kita mikirnya juga kok dinar gitu. Iya. Dinar Serbia namanya. Gambarnya tuh ada gambar siapa Nikola Tesla gitu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya sekarang udah enggak, udah Euro pakai ya, dia. euro baru, sekarang ya. baru banget Eh, tahun ini kayaknya. tapi biaya hidup murah juga dong di Serbia. Nggak? Murah sih, Lebih murah. Lumayan, lebih murah dari yang lain Dari lah. yang lain. Ya. Oke. Terus dari Serbia kemana? Serbia kita Ke negara terakhir itu Di Eropa? Ya, ya. Bulgaria. Oh, katanya Turki itu bukan Eropa ya? Bukan. Oh, sepak bola doang yang mereka join ke Eropa. Dia mengidentifikasikan diri sebagai Eropa sih. Padahal enggak. Ya, harus secara geografi sih memang agak Eropa, walaupun kayak Armenia di atas Eropa. Iya, iya. Ya, Armenia ya. Iya. Ya di atas itu kan di atas Turki kan. Nah, itu Andorra, masuk ya. Eropa gitu. Hmm. Tapi Turki itu ada yang Asia, ada yang Eropa.
di Istanbul. Oh. Dipisahin oleh selat bukan selat. Ada sungainya gitu. Nah, satu bagian Eropa, satu lagi bagian Asia gitu. Oke, Cuma berarti dikit doang bagian sebelum Eropanya. kemana tadi? Daerah mana? Bulgaria. Bulgaria. Oh, nginep lagi di sana. Sofia nama kotanya. Sofia ya. Ya, Jadi Bulgaria itu kan yang tadi yang tembus ke Jerman juga kan? itu Belgia. Oh itu Belgia, Iya, beda ya Belgia, Bulgaria. Ya. Oke, dari Bulgaria baru ke Turki. Ya, dari Iya. Bulgaria ke Turki. Bulgaria kita nginep nggak ya? Nginep semalam. Enggak. Nginep karena besok paginya kita baru Sorenya kita naik bis ke Turki. kayaknya. Saking lamanya di perjalanan, Aduh. saking banyaknya negara ya kan, lama di perjalanan jadi lupa. Kita nggak tahu bis yang mana. Pokoknya di Sofia tuh saya ingatnya ada masjid namanya Masjid Sofia. Oh ada masjid. Ya, kita sholat di Jumat di sana. Sorenya, bahkan di situ ada juga ada ini ya, ada tempat ibadahnya orang Yahudi itu apa? Sinagog ya. Oh. Ya, terus juga ada gereja itu dekat-dekatan, Iya, iya. masjid, Iya. sinagog, gereja, Ah, dekat-dekatan. Terus sorenya itu kita ke terminal, ah. malamnya kita naik bis ke Turki. Oh, berarti nggak Jadi nggak nginep sempat di nginep. Bulgaria. Nggak nginep. Yang nggak sempat ya. nggak sempat. Iya, nggak sempat nginep ya. Sempat. Mungkin pengen nginep tapi nggak udahlah kita lanjut aja gitu. Itu masih charter itu nggak? Enggak, kita udah berhenti umum. di Dari Sofianya sudah, Ya, udah berhenti. untuk charter bisnya. Pak. Oh, dari Turki udah inilah. Nah, baru dari Bulgaria itu ke Turki kita naik bis beda lagi. Beda lagi. Tapi kan itu banyak ya, maksudnya muat satu bis apa gimana? Apa pisah-pisah? Kita pas satu Jauh bis. dari itu kita udah pesan tiket busnya sebenarnya. Bang. Oh, bisa dipesan ya. Dari webnya kita pesen, so tiket udah aman, jadi kita tinggal datang ke terminalnya aja. Satu bis itu kita doang isinya. Iya. Ada 76 ya? Iya. Ya, sekitar 40 mungkin ya. Ah, Dan ada beberapa orang luar lah bule gitu. iya. Selama di Eropa ada yang rasis juga nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Justru Eropa dia welcome banget ya. Welcome ya, nggak ada ini ya walaupun Nggak ada. dari Kita mana. juga ada satu travel agent cewek Akwat. Beliau kan pakai hijab ya. Iya. Ya biasa aja, nggak ada dapat apa-apa, nggak ada yang orang ngeliatin kayak gitu. Udah biasa, kayaknya Eropa welcome banget sih. Dia open minded lah mungkin. Iya. Oke, di Turki lah kan. Kita sampai di Turki nih. Sebenarnya saya penasaran nih sampai ke Mekahnya kapan nih kalian? Iya betul, Masih betul. lama nih sampai di Turki. Betul. Berapa hari? Ini udah masuk pekan-pekan belajar lagi di Turki atau belum? Masih libur? Iya, udah masuk. Udah masuk ya? Ya. Berarti mulai lagi lah kayak di negara-negara sebelumnya. Berarti nginep di mana di Turki? Cukup menarik ini ya. Nah, gimana? Kita nginep di Sultan Gozi namanya. Apa tuh Sultan Di Gozi? daerah di Istanbul. Nama tempatnya itu Sultan Gozi, nama kompleknya itu. Iya. Itu semuanya apartemen kan? Apartemen lagi. Oh, komplek apartemen. Dan parahnya kita dapat apartemen yang paling bawah. Udah kemakan sama tanah gitu. Jadi di basement. bawah, di basement. Di basement. Oh, Kayak film apa gitu ya. Pokoknya orang lewat tuh jendela kita tuh ngeliatin kaki orang lewat. Iya gitu. Di basement. Iya. Dan itu tempatnya sempit banget untuk 30 orang, cuman ada 3 kamar. Itu kalau tadi kita di Mesir itu saat ada 3 apartemen untuk 30 orang. Ini cuman satu apartemen untuk 30 orang. Satu apartemen 30 orang. Tapi di dalam satu itu ada 3 kamar. Iya. Ada 3 kamar. Kecil kamarnya. Bukannya Dan yang kamar satu gede. satu kamar mungkin muat ya 7 orang. Gimana dong? Tidurnya duduk dong. Ngeringkuk. Kita nggak cuma di kamar tidurnya. Di koridor. Lorong. Iya, sampai di dapur pun. Sampai dapur. Kita tidur. Toilet, apa sih semua di situ. Luar biasa. Seru. Iya, itu salah satu buat ini menekan budget juga. Banyak. Kebetulan- Emang udah menipis budgetnya sampai di Turki? Enggak juga. Emang kita nyari budgetnya Turki itu lumayan mahal di Mahal, ya? segi tempat tinggal dan yang paling murahnya itu yang kayak gitu. Iya. Susah banget. Dapat lah yang paling murah. Iya. Hmm. Berapa hari di Turki?
Sekitar 21 kan. 21 Ya. berapa bayarnya apartemennya di situ? Wow, mahal ya. Wah, Lumayan sih, Ada lebih mahal daripada Hampir Mesir. 100. 100 juta. Hampir. Lebih Dua kali lipat Malaysia, tapi Malaysia lebih bagus. Iya, Banyak. jauh. dan 2 rumah Pak. 21 kan sama-sama 21 hari ya. Di Iya. Turki kan 21 hari, Malaysia 21 hari. Hmm. Tapi jauh banget ya. Jauh. Makan gampang nggak? Nah, itu kita masak. Nah. Benar, kita belanja Ah. di supermarket, di pasar gitu. Hmm. Pasarnya cuma setiap hari Rabu kalau nggak salah. Kita belanja di sana. Nah, di situ juga ada language barrier juga. Turki Orang bahasa apa? Turki itu bahasanya bahasa Turki dan dia nggak tahu ya apa benci atau apa kalau nggak salah. Dia nggak mau dibilang dia itu Arab. Oke. Walaupun mukanya mungkin ada Arab-Arabnya, tapi nggak mau mereka dibilang Arab, Iya, makanya iya. nggak bisa bahasa Arab. Iya. Apalagi Inggris mereka nggak sama bisa sekali juga. nggak bisa. Ah. Dan mereka tuh nggak mau belajar, bukan nggak bisa karena keadaan, Iya, nggak iya. mau gitu. Anti lah. Anti, Ah. nah, kayak gitu. Mungkin Jadi punya pride sendiri dia. ya mungkin Turki. kalau di tempat-tempat kayak apartemen tadi mungkin ya wajar lah nggak bisa bahasa Iya, Inggris. iya. Nah ini di ininya juga, di apa namanya tempat Wisata wisatanya juga Nggak bisa juga. kurang. kurang. Ini sama kayak Indonesia lah ya berarti. Ya, mungkin. Indonesia di banyak tempat kan juga pakai bahasa isyarat kan. Ya, betul. Nah itu di ruangan yang sempit kayak gitu masih belajar kayak gitu. Masih Bang. Belajar. Bisa tuh. KBM masih kembali normal setelah ke Turki. Mandinya antri pasti kan. Wah itu parah. Gimana? Cuma 2 Cuma kamar 2. mandi. Untuk Itu kita pakai terus sampai itu airnya itu keluar ya. Jadi karena saking banyaknya debit air yang masuk gitu, Iya, iya. nggak kuat nampung, Gak kuat. membludak. Orang yang di sana itu agak keluar dia. Iya. Jadi kita naruh barang-barang di suatu tempat di belakang, biasanya tempat untuk jemur pakaian. Iya. Kita taruh carry di situ karena kalau ditaruh di kamar lagi makin nggak muat kamarnya kan. Oh. Taruh di situ, Aman tiba-tiba Aman. enggak tiba-tiba airnya itu keluar dari situ. Ya udah kotor semua kita bawa di situ. Tidur di dapur 21 hari. Itu Salah satu penginapan paling tersempit sebenarnya. tersempit ya. 36 orang, satu apartemen. Tapi orangnya gimana? Maksudnya kayak Mesir nggak? Gimana? Aduh, ini Ya, malah justru kayak Maroko kemarin. Oh baik orangnya. Iya, orang-orangnya baik emang. Tapi anak-anaknya Anak Oh rasis. sama rasis juga. ada iseng. Orang-orang yang baik ya, kita dikasih makan. Iya. Ada tiap malam itu kita dikasih makan, kita bawa baskom gede. Ayo ke rumah Kayak katanya. kebuli juga nggak sih nggak? Oh, Asli makanan Turki, Bang. Oh, Turki. makanan Oh. Turki gitu. Oh. Dibawa dan itu tiap malam dia ngasih, padahal kayaknya kita nggak terlalu suka ya. Tapi dikasih terus. Iya, Iya lagi kita mau nolak, udah jangan nggak mau dia masih tetap ngasih. Akhirnya kita nggak mau Tapi pergi gimana? lagi. Kenapa mereka bisa? Kan kalian tinggal di apartemen. Bukan apartemen itu tetangga nggak saling tahu ya? Kita ada kebetulan di Sholat kan? apartemen itu ada masjid. Jadi rata-rata kita sholat di sana semua. Jadi banyak banget juga jamaah yang di sana. Iya iya. Mereka notice kita, oh ini mana iya. ini. Terus juga- mereka lihat kita sering baca Quran. Nah itu ya. Turki, mohon maaf nih. Turki itu Muslim apa gimana sih negaranya? Muslim. Negara Muslim, cuman nggak tahu fikihnya pakai apa itu ya. Muslim. Ya, masabnya ya segala macam. Agak ini apa nih? Coba dijelaskan. Apa? Kenapa bisa menyimpulkan nih agak beda nih? Apa yang dilihat waktu itu? Jadi Ada misalnya azan dan komatnya beda. komatnya. Oh, gimana bedanya gimana? komatnya mereka itu kayak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana gitu? Mereka komatnya kayak azan. Jadi Oh iya, diulang lagi dua kali. Dua kali gitu. Oh iya betul. Ini kan Mas Ali nih udah pengajar agama. Iya. Ada nggak kayak gitu? Mazhab kita ada nggak kayak gitu? Nggak ada, Pak. Setahu kita kan ya sekali-sekali gitu kan. Iya. Lapas sekali. Ini kalau di Turki beda, dua kali dia. Oh, dua Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sudah la ilaha, sudah la ilaha, sampai akhir gitu. Komat itu berarti. Tapi kalau sholatnya Sholatnya masih normal. normal. Tahu lu subuhnya berapa rakaat? Beda. Enggak. Enggak. Subuh 2 rakaat. Terus? Cuman ada lagi setelah subuh itu tuh sholat sunnah. Hah? Dan itu mereka semuanya berdiri. Sholat semua. Berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri tapi. Oh, tapi ba'da subuh sholat sunnah. Iya. Jadi orang bilang, mahasiswa sana bilang
subuhnya 4 rakaat gitu. Oh. Cuman ini aja apa namanya? Itu hari bahasanya kita, Bang. aja. Nah, itu Ya, kita bingung juga. Kalau di kita kan sholat sunnah qobliyah subuhnya itu bila boleh dikodak setelahnya. Betul. Kalau kita terbiasa Iya. kan, ya. Akan tapi ini enggak, beda konteks. Bang. Setiap sholat Iya. mereka naik. Ya, Tapi dalam- qobliyah subuhnya mereka ada. 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 Justru subuhnya tuh dicepetin apa dilambatin ya? Lambat. Jadi lama banget, udah mau jam 6 itu baru azan, baru qomat. Azannya udah lama nih. Lama banget nungguin, nggak tahu nungguin apa. Mau jam 6 baru azan gitu, baru qomat. Saya langsung aja deh. Mereka Syiah nggak? Aduh. Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oh. Masih aman. Iya mungkin Ya, Mas. mungkin ada ajaran tertentu kita harus gali lagi Iya. ilmunya ya. Betul. Iya. Kok ada sholat sunnah rutin ba'diyah subuh gitu ya? Itu paling aneh sih, Mas. Dari yang kami lihat ya. Jumatan aneh nggak Jumatan? Cuma Sama. kan Sama. masih normal sebenarnya. Hahaha. Cuman mereka ada sholat zuhur lagi kayaknya setelah sholat Iya. Jumat itu. Jadi Jumat udah nih selesai Iya. Jumat, ada lagi sholat Ada lagi sholat? Iya. Berjamaah lagi? berjamaah Ini di depan masjid kita doang. Nah kita nggak ini ya, nggak ngomong Cuman- Turki Oh secara iya, keseluruhan. masjid yang di situ Masjidnya lah. kita sholat itu aja sih. Iya. Takutnya tahu ya. iya takutnya apa gitu Beda ya. juga kayak Indonesia kan macam-macam Iya. juga. Masjid ini Tiba-tiba beda. masjid LDII yang kita sholat. Betul. Hapus lagi. Ya, kita nggak tahu sih itu masjid apa alirannya. Iya. Ada kalau di Indonesia ada yang Jumatan, di habis Jumatan saya juga kaget. Pasar Minggu naik pas lagi, nih. berjamaah lagi. Bingung ini ngapain mereka ya? Akhirnya saya nggak kesana lagi habis itu. Oh iya. Oke. Paling, ya ada juga tradisi, nggak tahu ini tradisi atau emang ibadah Ah, ke dalam masjid itu wajib pakai kaos kaki. Kaki sih, Bang. ah. Nah kalau itu di mana-mana sih harusnya di semua masjid di Turki kayak gitu sih. Wajib pakai kaos Itu kaki. peraturannya. Sepertinya mungkin ada anggapan Apa kayak tradisi atau apa? kakinya kotor mungkin kalau nggak pakai kaos kaki gitu. Takut najis segala Iya, macam gitu Sama ya. aja betul ya. Padahal kan kaos kakinya Kan udah ya. Iya. iya. Mungkin. Khuf lah mungkin ya, pakai khuf. Ya. Enggak, mereka basuh juga kaki, Bang. Oh kaki basuh, habis itu pakai kaos Basuh. kaki lagi. Pakai kaos kaki lagi. Oh, Si suami pun yang nggak pakai kaos kaki agak sing-sing. Waduh, dilihat. dilihatin, tapi nggak bahkan ditegur. Sempet ditegur. Tegur juga. Dan tegurnya pakai bahasa Turki. Ah. Nunjuk-nunjuk ini doang, Iya. nunjuk kaos kaki. Ada orang anak muda datang, ini kaos kakinya gini gitu. Kasih tahu sama dia pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi mestinya penuh nggak? Maksudnya giroh orang untuk beribadah gitu. Banyak. Banyak ya? Jamahnya banyak. Banyak. Ininya apa namanya? Pakaiannya gimana? Pakaiannya. Pakaiannya Kalau sholat. mereka nggak tahu ya. Ah. Memang adat mungkin ya. Mereka rata-rata kalau kayak nongkrong atau sholat itu mereka pakai rapi banget. Pakai jas, semua outfit, Jas. kemeja, dasi. kayak mau Gitu. kerja. Padahal nggak lagi kerja tuh. Iya. Jadi nongkrong aja, nongkrong sholat ngopi, udah Itu mereka orang tuanya. mereka memang budayanya ngeteh ngopi gitu ya. lebih ke ngeteh Oh, sebenarnya. ngeteh ya. Oh. Jadi setiap resto itu kayaknya ngeteh, Ah, makan roti, tapi pinggir-pinggir jalan ada nggak yang nongkrong ngeteh gitu? banyak, banyak itu. ya. banyak banget. Wah seru nih. Cuman emang agak perbedaan di masjidnya aja yang bikin Iya. agak kaget. Saf rapat nggak Saf? Rapat. Rapat ya. Cuman ada lah beberapa yang kayak ada yang aneh sih sebenarnya. Ada orang sholat itu tempatnya beda sendiri. Gimana? Tempatnya di belakang Ah, ada attachment sendiri, dia kayak ada naik sedikit lantainya, iya. kotak dikit ya kotak Iya. itu dia azan, dia yang bilal lah ya bahasanya, zikir juga dia, sholat di ujung sendiri. Dia di sana, nggak ikut saf. Padahal saf kita cuma 2 misalnya, Ah, dia paling ujung di situ di belakang. bisa sendiri ya. ya space buat dia lah, azan, iqomah. Wah, ini macam apa lagi? Mungkin ilmu kita nggak sampai di sana ya. Nanti kita Betul. husnuzon dulu, kita cari tahu itu aliran seperti apa. Apakah masuk khilafiyah atau memang ajaran yang bukan Tahu ajaran lagi atau kita? apa gimana ya. Iya ya. Tapi perempuannya ke masjid nggak?
Enggak. ada. Enggak ada ya, laki-laki ya. Rata-rata lagi. Oke, 21 hari di Turki, kegiatan belajar mengajar tetap semua. Ada wisatanya nggak di Turki? Ada. Ya, kita wisata paling ke Hagia Sophia dan Blue Mosque gitu. Yang itu apa tuh balon-balon udara tuh di sana nggak? Itu Ada kerja jauh. itu beda kota sih. Beda Kak. kota ya. Jauh lagi, berapa jam Oke. mungkin di sana. Terus dari Turki kemana? Nah, ini baru nih kita ke Saudi Arabia. Perjalanannya dari Turki ke Saudi naik apa? Ngurus visanya seperti apa? Boleh dong, kita spill dikit nih buat backpacker, umroh backpacker nih ya. Backpacker. Hmm. Kalau visa sendiri kita sudah minta tolong sama orang yang di Indonesia loh. Untuk Provider urusin Indonesia, oke. Jadi untuk visa udah aman semua. Oke, bulan apa ya masuk ke Kita Saudinya? bulan Januari. masuk Saudi itu Desember. September. Ya, Oktober, September, musim November, dingin ya? Desember. November, Desember. Ya. Ya, musim dingin ya? Musim dingin. November, Desember ya? Ya. Oke, ngurus visanya dari Indonesia, udah diurusin. Dari Turkinya naik apa? Dari Turki kita naik pesawat. Kita naik pesawat. Kuwait. Ini rekomendasi sih. Gimana? Penerbang bagus banget untuk Kuwaitnya. Oh iya. Iya, untuk fasilitasnya dan makan bisa dapat 2 kali. Kita transit 2 kali. Emang transit 2 kali? Iya, sekali. Maksudnya Di mana transit? Di Kuwait. Di Kuwaitnya. Dari Istanbul ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia. Jeddah. Ke Jeddah ya. Oke. Dan maskapainya lumayan bagus. Bagus. Harga? Harga 2 juta kalau nggak salah. Murah banget 2 karena juta kita dari Turki. Iya. 2 juta dari Turki ya. Dari Oke, Turki. terus dapat makan 2 kali. Iya, 2 sama snack-snacknya lah. Snack lah, ya. Sama drinknya juga. Oke. Dan sampai di Saudi itu Jeddah. malam apa ya? Kemana dulu? Subuh tengah malam ya. Subuh tengah malam. Dan kebetulan kami sudah kontak orang sana, Pak. Jadi kan di Saudi Dijemput. ada beberapa yang buka jasa lah untuk penjemputan. Iya. Dan kami kontak orang sana. Dan mereka datang pakai bus. Karena nggak mungkin kami lagi pakai ini lagi kan, Pak? Iya. Untuk transportasi umum. Iya. Karena Nggak ada bisa beberapa juga sih. syarat lah ya. Iya. Yang mau melakukan. Iya, ada tafwidz juga dari keluar bandara gitu kan. Iya. Dijemput lah sama orang sana. Iya. Pakai bis. Pakai Pakai bis. Kemana dulu? Makkah apa Madinah? Kita ke Madinah dulu. Oh, Madinah dulu. Iya. Karena Oke. kami nggak mau aja ke Mekah dalam keadaan capek, Bang. Karena transitnya lumayan lama sih. Iya. Jadi kepengen ini dulu apa ya? Tenaga Iya. kekumpul dulu baru umroh maksimal. Terus ke Madinah. Madinah Sekitar berapa lama? 2 sampai 3 minggu kalau nggak salah. Lama juga kalian ngumpulin tenaga. Iya, di Madinah kita lumayan lama sih. Ini musim dingin ya, musim dingin ya. Musim dingin. Musim dingin. Puas banget itu ke Raudhah berapa kali. Oh iya. Puasa Senin Kamis di sana enak. Oh, Masya Allah. Jadi dari Jeddah naik bis ke Madinah. Rest area kan, berhenti rest area dulu Iya, kan. ada. Dapat subuh di mana? Subuh di rest area. Di jalan ya. Di rest areanya. Oke. Rest area kita subuh nyampe itu hari Jumat nyampe. Oh, Jumat. Iya, pas Oke. banget. Kita nyampe itu udah jam 9. Nah, jam 9 kan udah rame kan? Iya. Nabawi. Nah, kita langsung OTW ke sana. Nggak dapet di dalam ya. Saya sih nggak dapet. Oh, nggak ke hotel dulu? Enggak. Enggak. Karena check-innya jam 2. Oh, iya. Itu Iya. ke Nabawinya bawa tas masing-masing? Barang masih ditinggal di bus. Enggak, bisnya udah di nungguin. udah di hotel. Di lobby. Betul. Kita langsung ke Nabawi. Belum mandi kan pasti? Iya belum. Cuma abis transit ini 2 hari perjalanan kalau nggak salah. Pakaian juga bukan pakai jubah, pakai apa? Pakai baju biasa. Iya. Buat sholat. Ya, Antum siswa dapat- pakai baju sekolah enggak? Enggak. Pakai jaket. Backpacker. Ada Seragam backpacker mereka. Bukan seragam sekolah emang. Iya, habis itu pagi naruh barang di hotel dulu karena belum bisa check in. Iya. Nah, itu baru ke Nabawi. Bawi itu Jumatan. Jumatan di sana, ngemper lah di dalam apa di luar? Saya sih dapatnya di luar. Saya dapat di atas, Bang. Kebetulan. Oh, naik ke biasa. rooftop, agak lega lah itu ya. Iya. Ke pisah-pisah dong sama yang lain. Nah, jadi awalnya pas nyampe di Madinah di dekat hotel kita itu kan hotel sih sebenarnya dar itu ya. Iya. Nah, kita ngumpul dulu. Kita ngomong nanti kalian setelah sholat balik lagi ke sini. Kita arahin ke Nabawinya, kita arahin kan. Arah mana? Nah, terus
sebenarnya kita tuh nggak mau misah, cuma kebetulan kita wudhu dulu ada yang Iya, penting, ada yang ini. iya, otomatis Ya bisa. udah kepisah otomatis kan. Iya. Ya udah kepisah. Yang penting kita udah kasih tahu Iya. ke situ tadi kan. Kita sholat, habis sholat kita tuh langsung balik kan. Ada satu anak. Nah ini agak ini juga. Itu dia nggak tahu, nggak dengerin tuh pas kita mau balik lagi. Iya. Itu dia nggak tahu kalau harus balik lagi. Jadi dia ada nunggu di Nabawi berapa jam. Dia balik lagi ke bus tempat kita berhenti di bus. Nggak ada busnya katanya. Kita nggak ini sebenarnya apa? Nggak tahu kalau dia lagi nggak ada gitu. Iya. Karena belum kekumpul semua anak-anaknya kan. Sampai sore baru ketemu. Ketemunya itu gara-gara dia minta tolong ke orang, minjem HP orang untuk nelpon orang tuanya. Oke. Orang tuanya ngechat Nyambung kita. lagi ya. Oh iya, dia mana ya kata kita gitu. Karena emang risiko kan mereka nggak dibekali handphone ya. Iya, Berapa risiko kali yang terjadi kayak gitu. tuh mereka terpisah kayak gitu? Ada berapa kali dalam 1 tahun itu? Alhamdulillah nggak sering. Oh, nggak Emang sering. karena kita selalu tekanin. Kalau udah ada yang kejadian kayak gitu, nah itu mereka langsung ini sih. Langsung Jadi waspada lah. terus kita juga lebih tegas jadinya kan. Kalian harus dengerin kalau emang lagi ada pemberitahuan ya harus dengerin gitu. Kalau enggak kayak gitu jadinya. Akhirnya terakhir kejadian kayak gitu lagi itu pas mau pulang tuh di Hong Kong. Hong Kong itu negara terakhir. Iya. Bukan Macau. Itu ada lagi yang kayak gitu. Cuman akhirnya ketemu juga sih. Ketemu ya. Oke. Madinah Jumatan, langsung Jumatan, habis Jumatan hotelnya nginap di mana dan biayanya berapa? Ini penting nih buat umroh backpacker nih. Betul. Ya, kita yang pasti nyari yang paling murah ya. Jadi di Madinah itu ada satu kompleks tempat apartemen-apartemen kecil yang bukan hotel mewah gitu ya. Itu berada di arah ke Masjid Kuba, namanya itu Imam Syakuba atau berarti arah depan masjid ya, depan masjid yang sisi kiri kanan ya, kanan. Itu yang merpati itulah, terus sana lagi. Al-Ghamamah, sana Al-Ghamamah, lagi. Masjid Al-Ghamamah, terus sana lagi. Berapa jaraknya, berapa kilo? Sekitar 1-2 kilo. Iya, laki-laki masih bisa lah jalan ya. Masjid Kuba kan 7 kilo kan. Nah, di antara itu dah pokoknya. Di antara itulah. Ya, terus kita nyarinya itu bukan hotel ya, dar yang kayak gimana coba? Lebih ke bukan hotel sebenarnya, lebih ke kayak penginapan losmen kayaknya. Tapi kamar-kamar juga, kamar. bukan model rumah ya? Bukan, dia satu kamar ada satu beberapa kamar ada beberapa bed gitu. Oke, ya kebayang. Dihitungnya satu bed itu sekitar 15 sampai 20 real lah. satu bed per Satu malam? Satu malam. 20 real, anggaplah 20 real ya. Iya. Berarti 100.000 semalam. Hitungannya. Wow, murah ya? Murah loh. Iya. Lumayan. Saya tanya sama penjaganya kalau dia mau deket-deket sama Ramadan naik lagi kata dia. Oh, kalau Ramadan naik lagi. Itu baru November waktu itu ya, November. Murah loh itu. Lumayan. Dan itu setelah dinego. Dan tempatnya lumayan bagus juga gitu. Dia ada WC, ada yang WC dalam, iya. WC luar juga. Di luar disediain juga. Ada. Dan dia ada rooftopnya juga apa? Kalian pakai lagi buat ngejemur tuh. Iya. Betul. Nah itu wajib tuh. Kalau kita lama di Madinah, kita harus nyuci. Kenapa? Karena laundry itu mahal banget ya. Kalau kita backpacker, ya harusnya kita nyuci. Nah itu cari dar yang di rooftopnya itu ada tempat untuk jemur. Dan dibolehkan. Iya, dan boleh. Apa namanya penginapannya? Nah ini dar ada sih. Nggak ada namanya, nyari aja. Ada sih sebenarnya. Cuman lupa. Iya. Pokoknya kita cantumin di deskripsi lah kalau orang yang mau. Ada. Itu di samping masjid. Nggak tahu juga lagi. Aduh. Pokoknya dia tuh di dekat masjid Al-Kuwaiti. Tapi itu area penginapan nggak di sana? Area penginapan dan area pertokohan. Pertokohan di sana. Iya, kebayang. Toko kan bawahnya toko. Iya. Atasnya itu. Iya. Pakai buat itu. Iya. Ada Masjid Al-Kuwaiti namanya. Nah, dekat-dekat Masjid Al-Kuwaiti itu lah. Ada Suk Samak tuh pasar ikan gitu. Dekat-dekat situ ada Masjid Ali bin Abi Thalib bukan ya? Bilal, Masjid Bilal bin Rabah. Nah, di situ-situ lah pokoknya. Iya. Di antara situ. Explore Madinah juga ya, masih nginepnya sampai ke sana dan murah. Tapi 5 waktu bisa ke Nabawi nggak?
Bisa Lebih siang ke 3 sih, Bang. ya. Tiga apa aja? Subuh Hah? sama maghrib. Maghrib, Maghrib Isya. Kalau Karena siang? subuh mereka ada halaqah. Ya, Oke. halaqah. Di Nabawi Nabawi. sama Syekh. Ya. Ya Allah, bisa ya? Ya, kita daftarin Daftarin. halaqah. Oh, ini nih menarik nih. Ini yang paling menarik di antara cerita kalian nih, ngebawa siswa ikut halakah Nabawi tiap hari. Tiap hari itu Wah, masya bisa Allah. banget ya kalau Ah. ada apa namanya jamaah yang mau ikut halaqah itu bisa banget. Ah. Tinggal daftar ya. Tinggal daftar dan semua halaqah ada kayaknya, Bang. Iya, iya, iya. Dan mutun, Mutun ya. Al-Quran ada, Iya ya. setoran, murojaah, Oh, dan banyak banget lah. iya, iya. Tapi ada diwajibkan nggak? Kalian harus ikut halakah ini? Nggak. Wajib. Kalau kita dari Ah. kita wajibkan Ah, mereka untuk halaqah karena memang harusnya setiap subuh itu ada halaqah dari kita iya, kan, ya. dari guru Dari- asrama. Hmm. Nah, kebetulan ketika di Nabawi ada fasilitas Ah. tersebut ya kita wajibkan di situ. Dan di sana kan halakahnya bahasa Arab nggak sih? Bahasa Ya, Arab. bahasa Arab. Mereka ngerti. Ya kan cuma ngaji-ngaji aja Iya. paling. Mau dibenerin Ya. gitu ya, dibenerin Ya, bacanya. syekhnya ini karena kita tiap hari di sana, Iya. dia hafal kan. Iya. Kadang dia belajar bahasa Indonesia. Indonesia. Oh. Sini kata dia. Iya. Kami pun stay di sana, Bang, untuk Iya, kita terjemahin ngawasin. gitu. Iya, kalau Oh iya, syekhnya ada ini juga ya di situ. Iya. Kan kalau 30 orang terlalu besar tuh. Ya, ada di tiga beberapa halaqah ya. Ah, halaqah karena memang lumayan banyak ya, dan iya. memang lebih ke tepatnya akan dikasih fasilitas sebenarnya. Kita lapor ke bagian kantornya, Iya, bagian iya. VIC untuk halaqahnya, Iya. kita akan difasilitasi gitu. Oh, gitu ya caranya ya. Wah, seru banget. Itu tiap hari kalau kau pada Tiap hari. subuh. Untuk yang lama-lama di Saudi atau nggak Madinah boleh Bang dicoba, Bang. Iya ya. Iya. Apa kegiatan di Madinah? Kapan lagi gitu kan. Iya, benar. Ya di sana kegiatan siswa ngapain aja di Madinah? Sama, masih belajar. Masih belajar. Makanya kita Ah. zuhur dan asyar itu nggak bisa ke Nabawi Ah. karena memang ada Ada belajar kan. Ah, KBM pagi sampai siang di kamar atau di kamar. Di kamar. Oke, muat itu di kamar. Muat. Hmm. Kebetulan ada beberapa kamar lah ya yang gede. Iya. Ya kita pakai buat itu belajar. Iya. Terus apa? City tour nggak di Madinah? Ya itu Iya sih, wajib. itu Ke mana? Ke beberapa tempat beberapa yang tempat yang gunung-gunung. orang-orang ke sana juga. Uhud gitu. Uhud, iya. Kuba pasti lah ke sana ya. Kuba. Kuba jalan kaki apa naik mobil? Langsung naik bis itu. Ah, naik omprengan itu. Iya. Ya, Oh. enggak. Kita sekalian city tour itu City Kuba. tour. Oh lah, oh naik Untuk bis bawa itu. siswa ya? Oh iya iya iya. Kan iya. lumayan juga ya. 5 kilo, 5 kilo. PP 10 kilo. Iya, kan backpacker. Tadi kan kita sekalian city tour kan. City tour ya. Oh. Pertama langsung Kuba. Iya. Setelah Kuba tuh Uhud. Iya, iya, iya. Bukan. Kebun kurma dulu. Kebun kurma. Biasa kan. Iya, Kebun tapi, kurma. tapi nggak jajan dong. Mas. Ya kita lihat-lihat aja tapi Eh? ternyata nggak terlalu murah juga di situ walaupun kebun Mahal, kurma. mahal itu. Mahal, iya. Iya percuma. Iya. Terus ya habis itu Uhud, Ah, habis itu masjid apa namanya? Yang 5 masjid itu ya. yang apa? Yang Ya terus juga ada Kiblatain. Masjid Sahabat ya, Masjid Sahabat ya. Sahabat, Kiblatain. Oke, Udah gitu. Kiblatain ya. Iya. Jadi ke Nabawinya subuh, maghrib, nyambung ke Isya. Isya ya. Isyanya dibablasin di Nabawi atau nggak langsung pulang? Maghribnya sampai Biasanya- Isya di Nabawi. Karena di Nabawi ada kajian kan. Iya. Setelah maghrib. Ariful Bahri. Ariful Ya, Bahri. Ariful Bahri. Mereka stay di sana gitu. Oh, Isya berbalik. mewah itu, mewah banget ya. Dengan budget yang minim bisa dapat aktivitas kayak gitu loh. Hmm. Ya. Deh, Berarti kalau 21 hari satu orang 100.000, cuman mereka 2 juta ya kurang lebih untuk segitu. penginapan di sana ya. Makannya gimana? Nah ini dia. Makanya, Kalau kemarin-kemarin kita itu bisa masak, agak susah masak karena emang nggak ada fasilitasnya Fasilitas dari ya. hotel. Jadi kita kebanyakan beli. Oh, Cuman beli juga kita tetap nyari yang murah pastinya. Ya di- kita ada trik-triknya. gimana? Gitu. Gimana? Itu ada restoran Yaman Ah, ya. ah. Restoran Yaman itu bukan restoran sih. Ah. Dia itu jual roti Ya, biasanya. ya. Nah, jual roti Bakolah itu gitu, bakolah gitu. enggak, lebih ke pembuat, dia buat roti sendiri, Ah. panggang sendiri. Oh iya iya. ya Nah, begitu. Nah, itu harganya cuma 1 rial. 1 rial segede Dan apa? itu Rotinya? satu roti 1 Segila, rial. Roti yang tipis itu. Iya. Ah.
yang Tebal sih bang. lumayan tebal, tebal, ya. lumayan tebal. Oke. Nah itu namanya Fatiroh ya. Bukan yang gede itu beda. Satu lagi beda bang. Apa gitu Asli namanya? Pakistan dia gede banget Nah, itu segini. Pakistan beda lagi. Ada yang Fatiroh itu yang enak tuh. Menurut saya yang 1 rial segini, ada yang 2 rial itu isinya telur, Iya, iya. ada lagi yang 3 rial Kentang. isinya kentang gitu. Adalah karbohidratnya ya. Ada. Iya. Oh, Terus juga ada cocolannya. Cocolannya tuh kayak rendang kalau di Indonesia ya. iya, iya. Rasanya agak beda. Ada ayam, ada daging gitu ya. Kirain yogurt enggak? Itu beda lagi tuh. Beda lagi. Aduh, itu. Tapi Senin Kamis puasa katanya. Iya, Puasa. Senin Kamis Buka di puasa. Nabawi. Buka di enggak? Nabawi. Gratis lah tuh. Gratis. Lah hemat lagi. Iya. Siang itu bisa gratis juga. Gimana? Kita sholat di Masjid Al-Kuwaiti. Dekat Setiap siang itu ada yang ngasih ini. Oh, pantesan kalian gak ke Nabawi. Itu alasannya. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Ada yang ngasih roti juga di sana. Dia ngasih nasi sama ayam. Nasi. Iya. Buli. Mewah lah tuh. Rasanya gitu. Bisa buat malam juga. Iya. Iya ya. Ada juga di depan Al-Kuwaiti itu Masjid Al-Kuwaiti Al-Kuwaiti. ya. Ada Yaman juga ya kayaknya. Dia jual nasi. Pakistan. Oh ya Pakistan. Dia jual nasi. Nasi itu cuma 6 rial. Tapi bisa kita makan buat 2 kali makan ya. Iya ya. Banyak banget Iya. nasinya. Iya ya. 3 orang 4 orang masih bisa. Wah. Lauknya cuma 5 rial. Nah Iya, itu iya. udah bisa buat seharian itu. Gitu kan. Pagi nggak usah tinggal apa namanya? Dasar backpacker ya, tahu aja. Jadi buat teman-teman yang kekurangan budget yang terbatas ke Madinah, ke Masjid Al-Kuwaiti. Kuwaiti. Sisi kanan Masjid Nabawi lurus saja ya. Patokannya Imam Syakuba pokoknya. Iya, arah ke Kuba ya. Pokoknya di dekat-dekat sana. Nanti sebelah kanan masjidnya. Ah. Ada kok di map juga ada. Al-Kuwaiti ya. Al-Kuwaiti. Tapi nyuci tetap bisa sana, nyuci Madinah. Nyuci bisa di Bisa. di hostel. Dan sebagian ada juga yang pakai laundry sebenarnya. Oke. Ada juga yang ada fasilitas mesin cuci sih. Oh iya. Kita, Oh iya. Tapi selama di sana nginapnya di satu tempat atau pindah-pindah? Di satu tempat. Satu tempat. Enggak, kalau di Madinah itu pertama Ada kita dua. ada satu tempat. Aha. Kita ke Mekah kan, balik Oh. balik lagi ke Madinah beda tempat. Baliklah satu-satu kota yang kalian balik lagi ke sana Madinah lah. Madinah. Oh, Dua yang kali. kedua beda hotelnya. Cuman beda tempat aja mas. Cuman deket. Oh, masih area situ. Masih area. Bentukannya sama juga. Pasti kalian nyari dekat Al-Kuwaiti kan? Pasti kan? Itu makin dekat makin dekat. Dasar ya backpacker ini. Oke, berarti 21 hari ke Mekah dulu. Mekah berapa hari? 9 sampai 10 hari. Naik apa dari Madinah? Bis. Naik bis. Oh, berarti Langsung ke Aisyah. Oh, kok ke Aisyah? Ke masjid kemana? Zulkhulayfah. Iya, Bir Ali. Bir Ali ya betul. Iya. Afan. Iya. Jadi Bir Ali kita ngambil mikot dulu di mikot. sana. Ihramnya beli di Madinah. Ihram wah ini Ya. kita orang ihram berapa biasanya harga ihram? Allah, anak nggak pernah beli. Nggak pernah beli. Biasanya kalau di Indonesia kalau kita ke situ beli berapa? 20 real kurang. 200.000. 200.000. Dua ini. Ini berapa? 200.000. Nah itu kami nyari di toko-toko. Ah, Kita apa namanya tawar-tawar. Ah. Kita beli 20. Kira-kira bisa nggak? Ini. Oh, nawar. Akhirnya dapat di harga 20 rialan gitu. Kita sekitar 80.000 doang. 80.000. Iya ya, karena Iya. nawar ya. Indonesia dasar. kita beli banyak juga kan. Iya. Juga. Tapi tebal nggak ihramnya? Bisa. Lumayan. Lumayan lah ya. Enggak nerawang. Enggak nerawang. Nggak nerawang ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Iya. Ini nih paling kalau 20 rial. Hah? Nggak maunya yang ini yang bagus. Iya. Ngotot-ngototan lah. Iya. Sadar. Pasti Mas Ali nih yang maju ya, Mas Ali kan? Hah? Wajib ya, Ada kan? karena yang fasih bahasa Ah. Arab dia. Iya. Oke, dapat lah. Bercanda. Dan orang-orang sana welcome untuk orang Indonesia. Welcome ya. Iya sih, orang Indonesia paling banyak sih ya. Jauh ini. Sampai Maroko mereka masih bilang orang Indonesia itu Hmm. Afdolun Nas. Apa itu? Orang yang paling baik. Masya Allah.
Dia bilang dari mana? Dari Indonesia. Masya Allah, Afdalun Nas, Afdalun Nas. Ya, mungkin kan terkesan kali ya. Iya, Indonesia ya. kan, maksudnya kalau orang Indonesia ke negara orang tuh nggak rese. Dia Ya. mungkin ya inilah ada sopan santunnya lah. Betul. Mungkin beda cerita di negara sendiri mungkin ya. Kita pungli sekarang. Waduh. Iya, ya kan. Oke. Ke Mekah berapa hari di Mekahnya? Sekitar 9 sampai 10 hari ya. Oh, cukup lama ya. Cukup lama. Hari pertama langsung umroh lah. Betul. Ada nggak waktu itu bulan apa? Desember udah. Awal Desember kalau nggak salah ya. Udah pada belum? Padet sih, Pak. Padat ya. Padet. Itu dapat sih, tapi umrohnya dapat di itu di bawah Di bawah. Bawah. dekat Ka'bah itu. Ya, berarti nggak sepadat itulah. 30 orang soalnya kan. 36. Nggak kepisah tuh. Kepisah. Bisa Ya, lagi. Bisa. Nah, pasti kalian titik kumpul toilet 3, enggak? WC 3, hah? Enggak. Kebetulan karena kita ini pintu keluarnya malah di sofa Marwa kan. Oh, di Situ. belakang. Oh, enggak di situ. Enggak situ kita. Oh. Masuk juga dari sofa Marwa itu. Oh, enggak ke Ada- arah pertokoan depan dong. Enggak. Main. Oh. Tapi kita ke situ kadang kalau mau nyari makanan gratis. Oh, yo. Di mana? Tunggu dulu. Di mana? Harus kasih tahu di mana. Jadi WC 3 itu kan kalau lurus ke arah jangan lurus. belakangnya. Kita ke kanannya. Ke kanan, kita ngadep WC 3 ke WC kanannya. Oke, WC 4. Oke, Nah, terus WC 4 Hah? di belakangnya. Nah, itu tuh yang ada jalan itu. Ya. Oke. Itu setiap setelah maghrib, setelah isya, setelah zuhur, setelah asar itu ada. Yang antri-antri itu. Tiba-tiba ada yang ngantri, kita ikut. Ikutlah. Hemat lagi. Iya. Itu 30 orang ikut ngantri semua. Enggak. Yang mau Yang aja. dapat aja, Pak. Iya, iya. Mau- Nasi itu kan, nasi kan? Nasi kadang ada. Itu orang burger. sedekah ya? Ya, jadi emang Sampai sedekah orang lah. untuk Ya, namanya menghemat juga ikut backpacker, kan? antri lah ya. Terus bawa ke hotel tuh. Makan di sana. Oh, sih. makan di sana ya. Iya, makan di Iya. sana. Oke, nginapnya di mana di Mekah? Di Azizia sih, nama hotelnya Arkan Bakkah. Nah, berarti nggak bisa jalan kaki dong. Harus naik Pakai bis. Shuttle. Nah, ya shuttle bisnya Iya. gratis kan Yang memang. gratis dari Ah. Ya, terminalnya yang di belakang situ, di belakang. Iya, iya. Yang keluar di yang Marwah itu keluar ke Ya, sana ada ya. tempat minum kan. Iya, iya. Situ muter di situ ada terminal. Oh, itu terminal di situ. Berapa lama dari hotel ke situ naik bis? Bentar Dekat ya. aja, 3 Doang menit. ya? 2 menit lah kalau Ah, Dekat banget. Iya. Jadi keluar naik bis itu, masuk terowongan, iya. keluar terowongan itu udah Langsung udah ya. masjid. Jalan kaki juga bisa sebenarnya. Iya. lumayan, saya Pas pernah itu- nyoba, Om. Oh, lumayan. Hari Jumat saya kira busnya akan stay sampai jam berapa gitu. Ternyata kehabisan bis dia. 10 busnya stop. Nggak bisa masuk kan Nggak bisa. ditutup. Iya. Ya. Jadi orang-orang di sana orang-orang tua jalan semua lah. Ah, Orang ah. Dari hotel ke masjid ada jalan mungkin kaki. 20 sampai sekian menit lah. Tapi kebagian Jumatan juga Mas, Kebagian. ya? Tapi udah di luar dong Di berarti. Wah. Berapa harganya di situ? Madinah? Nah, Di Mekah, di Mekah. Kurang tahu ya, Bang. Karena waktu itu kita pakai minta orang untuk bawa. Oh, khusus. banyak paketnya, ada makan, terus juga city tour sekaligus langsung. Oh, Ya. jadi pakai semacam Iya. agen gitulah di sana ya. Ya. Oh, kenapa nggak urus sendiri kalau di Mekah? Agak lumayan ini sih. Kita pengen fokus sebenarnya. Oh, ibadah. Ada, ya. Oh, ada juga pikiran ke sana ya. Ada kita fokus Apa ibadah. lagi kan? Takutnya, ya ini mikirin, ini Berarti- bisnya mana nih? Kita Tapi di Mekah ibadah. masih kegiatan belajar mengajar masih. Enggak sih. Oh, Nggak di ada. Mekah fokus ibadah. Ya, betul. Ah, ini serunya, jangan di Mekah di belajar lagi. Hah? Kapan ibadahnya ya kan? Oke. Oh, Mekah buat ngakalin makannya ya kita cari gratisan juga. Ya kalau Ya, mau, kadang aja, kalau kadang. neken ya. Iya, Tapi kalau buat ininya masak bisa nggak di sana? enggak juga. Bisa ya. Enggak ada fasilitasnya. Ada lagi nggak roti-roti yang murah ada? Daerah sana ada. Roti kita kalau Ah, Paling Mesir, makanan Mesir. satu yang kayaknya stage setiap tempat itu ada. Falafel namanya. falafel dekat hotel. Ada. Kayaknya semua tempat ada itu, Bang. Ah. Kemarin di dekat hotel Arsa Falafel ya. Pokoknya itu tuh restoran Mesir. Kita cari Iya. aja restoran Mesir. Mhm. Nah, itu biasanya murah-murah di situ. Oh. Nah, salah satunya falafel menunya itu. Menunya. Menunya falafel. Ya itu gorengan
Arab lah. Oh, yang itu. Ya, yang warna hijau aneh itu. rasanya kan? Justru itu enak sih. Oh, enak. Nah, kita Kalian udah kelamaan di ini kali. mungkin kita banyak yang kan aslinya itu dari Mesir kan. Iya. Nah, itu enak di Mesir. Iya. Mungkin kita nyoba yang lain enak juga jadinya rasanya. Oh, falafel itulah. Nah, tapi itu tuh pakai sandwich. Jadi ada rotinya, Iya, roti iya. ish itu dibagi setengah, dimasukin falafel, Iya, sayur, iya. kecap, Iya. ya kecap apa, saus tomat gitu ya, kentang. Iya. Oh, Nah itu, masuk semua. Oh, itu. ditumpukin semua di dalam. Ya. Enak tuh. Ya proteinnya dari falafelnya itu. Iya. Itu kan kacang. Iya. Nah Oke. itu murah banget. Biasanya ya Lebih murah daripada restoran lain. nggak ada di bawah 5 rial lah. Restoran Nah, di Turki atas jauh sama dia. mahal banget. Apalagi restoran Arab. Iya. Yang murah punya orang Mesir. Dan saya dikira nggak usah tahu dulu. Dikira apa? Dan saya dikira penjual falafel karena jadi pembeli. Jadi kita ke restoran Mesir di Mekah itu. Setelah pesan, kita duduk-duduk berdiri di depan Di kan. depan, iya. Nunggu makanannya selesai. Terus? Ada ibu-ibu Arab pakai cadar. Gimana? Kebetulan saya orang bisa orang Arab. Iya. Dia datang dia ngomong apa? Tapi falafel. Nah, Fil. Katanya. Apakah ada falafel? Ada, Bang. Wahid. Ya subhanallah Allah. Jualnya Allah sudah. Jadi ditanya, ada falafel Ada nggak? falafelnya? Ada kata dia ada. Iya, Ya dia ngasih tahu aja kan ada. Dia udah beli satu dong kata. Iya. Ngomong gitu. Saya bukan jual, Bu. Aduh, saking seringnya ke sana ya, malah ke Mesir ya. Mesir. Dia emang paling balik lagi ke Madinah waktu itu. Kenapa memutuskan balik nggak langsung ke destinasi berikutnya dari Mekah? Apa yang? Qadarullah sebenarnya di sana ada kendala. Oh, apa tuh? Jadi kan next country itu kita main ke India, tapi terkendala di e-visa. Itu sebagian dari kami belum dapat e-visa dari India. India, tapi sebagiannya udah Sebagian terbit. dapat. Oke. Dan kita nggak bisa kemana-mana. Opsi yang paling oke kita stay di Madinah. Oh gitu. Enggak, sebenarnya ada beberapa opsi kita bikin itu. Ada kita bikin opsi langsung ke Nepal. Ada lagi bikin opsi setengah langsung ke India, setengahnya lagi stay di Madinah. Bisa. Iya. Oke. Ada lagi kita tuh mau memperpanjang visa itu. Kita tadinya mau ke Qatar ya? Iya. Qatar dulu untuk stay di situ bikin visa baru. Iya. Baru balik lagi gitu. Oke. Karena kami takutnya kita dipermasalahkan karena kita tinggalnya overstay gitu kan. Di Madinahnya. Di Di Saudi tadi. Emang visa kan 90 hari kan? Iya. Nah di nusuknya Oke, paham. Hotel terakhir kita tanggal sekian. Oh, kita iya takutnya benar, itu benar, dikira benar. overstay, iya. dan bahkan dibilangnya harus bayar 100.000 Oh, rial, mahal. 40.000 rial gitu. Nah, 100.000. 100.000. Ya miliaran itu. Nah itu Overstay. makanya, Iya. wah itu bahaya banget. Wah Iya. kita nggak kepikiran kalau sampai minus 1 miliaran ini mah Iya. ruginya parah gitu. Iya. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk beli BRN tadi. Oh, visa BRN. Jadi Berarti itu hotel apa yang tercantum di nusuk Iya, tadi, betul. tapi nginapnya nggak di sana. betul. Jadi kita cuman beli nama hotelnya aja untuk dimasukkan ke data kita. Iya, gitu. iya. Tapi kita nggak nginep di sana. Akhirnya kita nginep di daerah yang kayak tadi Al-Kuwaiti juga. lagi tahu. Al-Kuwaiti. Iya. Berarti memang untuk yang kedua yang stay di Madinah, yang apa namanya, kalian extend di sana ya di Madinah itu beli BRN buat dimasukin ke nusuk, padahal visanya sebenarnya sih masih aktif Masih kan. aktif. Tapi karena khawatir ini dikira overstay, ya udahlah masukin lagi ke nusuk yang BRN-nya biar cepat gitu kan. Tapi nginapnya nggak di sana. Padahal akhirnya nggak dibutuhkan juga itu. Jaga-jaga doang Jaga kan. aja. Minus tuh 40 juta berarti. Nah, berapa juta buang-buang lah. Iya. Iya udahlah. Oke, Itu ya. jaga-jaga. Oke, dari Madinah sebenarnya masih banyak nih kita kalau kita satu-satu ya. Betul, Tapi betul. mungkin kita nggak semua negara kita bahas. Yang penting kita nih udah dapat nangkep nih gimana caranya keliling dunia 1 tahun, hampir 1 tahun dengan budget yang minim banget. Betul. Ya. Dan itu memang dilatih siswanya di sana di sekolah itu. Ya. Ternyata ada loh sekolah yang kayak gitu. Menurut saya sih aneh sekolahnya ya. Aneh banget. Betul. Iya. Saya juga bilang begitu. Iya, tapi untuk
melatih jiwa, maksudnya laki-laki itu kemandiriannya. penting banget sebenarnya ya. Tapi mohon maaf nih, akidahnya maksudnya diajarin juga nggak sih sebenarnya agak secara agamanya di sana? Secara agama, insya Allah kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Komat bukan 2 kali kan? Hah? Sekali aja cukup. Oke ya. Kita cantumin nanti ya, nanti informasi-informasi terkait sekolahnya kita cantumin juga nanti. Kita mohon izin sekolahnya kita semacam kolaborasi lah ya. Jadi sekolahnya menarik. Ini open rekrutmen, artinya pendaftaran sekolahnya dimulai di bulan apa? Biasanya di bulan Januari atau sebelum itu udah dibuka. Dan kuotanya? Nah itu kita nggak banyak ya. Kuotanya itu biasanya kita ada batasin karena memang fasilitas tempatnya juga nggak mungkin nggak sebanyak itu gitu untuk menampung banyak siswa. Iya. Jadi memang kita batasin. Jadi ya itu terbatas lah. Paling 30 orang itulah buat laki-laki. Enggak, satu kelas. Satu angkatan. Untuk keseluruhan lebih dari itu sebenarnya. Oh, lebih. Ada SMP-nya, ada SMK-nya. SMK juga. Iya. Bukan SMA ya, SMK. SMK. SMK ya. Ya, karena ada jurusan. Yang di Jonggol itu IT. Terus yang di Sentul semuanya IT. Semuanya IT. Cuman yang Sentul ini namanya IDM Backpacker School Sentul. Itu yang membedakannya. Oh, backpacker. Ya. Kalau Mas Ali sama Mas Dedi di mana ngajar? Saya sebelumnya di cabang di Pamijahan. Pamijahan, itu daerah Bogor juga. Daerah Bogor, Oke. Barat. Cuman kebetulan ada pendaftaran untuk dari panitia, daftar lah. Oh, jadi untuk kita jadi Sentul. pendamping karena bujangan kan. Betul lah. Makanya tahun ini belum mau nikah karena mau berangkat lagi. Tapi yang berangkat tahun ini dari sisi siswa, orang tua murid sama sekolah, kalian dianggap sukses apa gagal keberangkatan ini? Kita nggak mau bilang kita sukses banget, enggak sebenarnya. Takutnya kita ngomong begitu berarti yang sebelumnya nggak sukses. Nggak juga gitu. Tapi bisa dibilang lebih maksimal. Maksimal gitu ya. Artinya kendala di lapangan tuh bisa langsung di kan banyak banget pasti kan. Nggak banyak kendala gitu. Nggak banyak kendala ya. Benar. Lumayan minim kendala banget. Iya. Yang kita lakukan kan. Ya paling ya drama siswa mungkin pengen itu pulang gitu ya. Langsung. Ketinggalan gitu. Itu biasa lah ya. Bukan laki-laki namanya kalau nggak ada gitu. Kalau kayak gitu takut gitu kan. Gimana mereka mau dilepas? Akhirnya lulusan dari sana mereka kemana? Sekarang masih di Jonggol. Enggak, maksudnya lulusan dari IDN ini kalau udah lulus kelas 12, mereka biasanya nyambungnya kemana? Nyambungnya ke universitas. Biasanya mereka lebih milih ke luar negeri sebenarnya. Luar negeri, karena udah diracunin di kelas 11-nya. Iya, bener banget. Milih negara mana mereka destinasinya biasanya? Mereka tertarik lebih Thailand. Hah? Sama kemarin di Turki juga. Dan di Saudi Arabia juga. Madinah juga ya. Ada juga. Karena lumayan lama kan di sana kan. UIM ada juga ke sana ya ada. UIM ya. Dan itu jurusannya IT juga. Di UIM. Oh. Iya, ada. Iya. Jadi dia ngambilnya bukan saya tapi IT. IT ya. Karena memang UIM ini ada tekniknya juga kan sebenarnya. Oke, menarik banget, Masya Allah. Kayaknya kita harus ada sesi 2 nih ya. Bahas perjalanan. Kan kita harus bahas detail gimana cara bikin anggaran yang bisa optimal gitu kan. Terus ya. Kalian terbuka nggak sih buat kita berkunjung ke sana, IDN? Welcome banget. Benar ya, kita nge-shoot di sana. Welcome. Ya, welcome banget. Iya, apalagi yang di mana yang lebih bagus secara fasilitas, view lebih mana yang IDN yang mana? Sebenarnya semuanya bagus. Semuanya bagus sebenarnya. Karena yang di Jonggol itu paling lengkap karena paling besar. Karena pusatnya juga. Pusatnya di sana. Ya. Kalau di Sentul itu kan di samping sungai, iya kan. Di Pamijahan juga tempat dekat sama wisata. Iya. Di Solo juga ada. Di Solo ada juga. Kayaknya nih yang punya nih orangnya petualang ya. Betul banget. Iya kan? Iya kan? Bisa dibilang begitu juga. Iya ya, makanya dibikin sekolah kayak gitu. Insya Allah. Anak saya masih kecil sih nanti. Mudah-mudahan saya lagi kita racunin dulu. Oke. Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat buat audiens semua ya. Kita sharing-sharing info dan nanti main kesini lagi ya. Oke, teman-teman. Cek deskripsi sekolah, profil abang-abang berdua ini kita cantumin nanti medsosnya ya.
Teman-teman pantau aja publikasi mereka selama setahun. Di mana tuh dipublikasin? Perjalanan 1 tahun di keliling dunia itu dipublikasinya di mana? Kebanyakan Instagram. Enggak, Instagram sekolah atau Instagram pribadi? Ada yang pribadi dan ada yang sekolah. Oke, nanti kita cantumin ya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.